Bapak Sururi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dwi Septiani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Dian Agustia, yang saya hormati Bapak Rizky Damir Mustika, yang saya hormati Bu Aulia, Azarina, Bu Dwi Septiani, dan juga para peserta diskusi nasional ke seri yang ke-6 tahun 2025 Forum Program Studi Vokasi AIKPD. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan kembali lewat acara diskusi nasional ini yang telah eh, di tahun 2025 sudah berlangsung selama 6 kali. Ya, alhamdulillah bisa berjalan sebulan sekali. Yang berikutnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dian yang selalu dengan setia mengawal kegiatan kami. Selalu bisa meluangkan waktu untuk mendampingi kami. Terima kasih sekali Prof. Dian. Dan kepada Pak Rizky Damir, terima kasih yang tak terhingga ini berkenan meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Pak Rizky yang saya yakin sangat banyak untuk berbagi bersama-sama kami di forum program studi vokasi. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang dengan setia selalu berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti diskusi ini. Pak Prof. Dian, Pak Damir melaporkan bahwa ini peserta yang terdaftar. Kemarin tadi malam kami laporkan ke Pak Damir ada 135. Meskipun sekarang baru 52 yang bisa bergabung. Ini mohon maaf karena waktunya itu berbeda-beda, Pak Damir. Ini Hmm. kegiatan ini semula kan dilaksanakan hari Jumat. Ternyata Jumatannya berbeda-beda, nggak kompak. Sehingga menjadi penghambat sehingga kita geser setiap hari Kamis. Jadi ada Kamisan lah setiap sebulan sekali. Dan alhamdulillah ini agenda ini perasaan kami itu semakin mempererat persahabatan di antara kami insan-insan vokasi akuntansi. Ya, selama ini yang menjadi pembicara itu dari lingkungan pendidikan, tapi karena vokasi itu sebenarnya harus punya kolaborasi yang kuat dengan industri, maka kali ini kami mohon Pak Damir untuk berbagi dengan kami. Mungkin Pak Damir masih ingat dengan saya ya. Iya, pasti Pak. Sama Prof. Dian juga, sama Bu Aulia. Enggak, saya yang kemarin diuji Pak Damir. Alhamdulillah lulus. Ujian apa itu Pak Damir? CPA kemarin, CPAP. Oh, Iya, Ya, ini jadi ya. ketahuan Prof Dian ini. Akuntan publik nih sekarang maksudnya ini. Iya, iya, iya. makasih. Hmm. Alhamdulillah. Nah, siang hari ini kita eh, mengusulkan topik atau mengangkat topik peluang, prospek, dan tantangan profesi akuntan publik di era teknologi AI bagi lulusan vokasi akuntansi. Ini kami tambahi embel-embel bagi lulusan vokasi akuntansi karena konteksnya itu diskusi di forum program studi vokasi. Dan intinya lagi bahwa lulusan vokasi juga punya peluang untuk masuk ke profesi akuntan publik. Begitu yang ada di pikiran kami, Pak Rizky ya. Kemudian yang berikutnya mungkin Pak Rizky juga sudah perso, Prof. Dian sangat perso ya, bahwa ini ada isu bahwa profesi akuntansi akan tergantikan oleh teknologi. Dulu waktu kita ribut tentang revolusi industri 4.0. Nah, sekarang dimasuki lagi dengan AI yang luar biasa kecanggihannya itu ya. Di mana sekarang hampir semua aplikasi, hampir semua bidang kehidupan ini dimasuki dengan AI. Nah, kemudian akuntansi yang sifatnya itu teknikal akan digantikan dengan teknologi bahkan digantikan dengan AI. Ini isunya. Tapi
kalau kami merasa bahwa akuntansi akan dibutuhkan oleh industri, oleh masyarakat sepanjang masa sampai kapanpun juga. Perasaan kami gitu ya. Ya, Nah, semoga dibenarkan oleh Pak Rizky nanti. Karena semua kehidupan kan ujung-ujungnya kan pertanggungjawaban keuangan. Dan fakta yang terjadi itu di tengah-tengah perkembangan teknologi yang luar biasa, itu fraud atau permasalahan keuangan juga eskalasinya semakin luar biasa. Dan untuk melakukan apa ya namanya review, evaluasi, bahkan investigasi yang punya kemampuan ya para akuntan ini. Nah, apa jadinya kalau kehidupan ini tidak dikawal oleh akuntan itu ya. Bahkan yang saya dengar-dengar problem di mana-mana itu kan sebenarnya kan kebocoran keuangan. Seandainya pengelolaan keuangan itu tidak ada yang bocor, itu insya Allah ya kehidupan kita bahasa Jawanya gemah ripah loh jinawi. Ayem tentrem karto raharjo itu kan bahasa Jawanya. Sehingga peran akuntan itu akan menjadi lebih ke depan itu akan menjadi lebih penting gitu ya. Sehingga ini perlu mendapatkan perhatian dari kita semuanya. Apalagi yang saya dengar-dengar atau yang saya lihat, itu kecurangan yang dilakukan dengan teknologi itu jauh lebih membahayakan dibandingkan kecurangan yang konvensional. Ya, kira-kira semacam itu. Nah, semoga melalui diskusi pada siang hari ini kita sama-sama apa namanya tersadarkan kembali tentang eh, peran profesi akuntansi di dunia bisnis, apalagi profesi akuntan publik. Ini ini pandangan kami, Pak Rizky. Ya. ya, Mohon siap Pak. kami nanti perlu mendapatkan pencerahan lebih lanjut dari Pak Rizky yang sudah punya pengalaman jauh lebih banyak dibandingkan kami, kira-kira semacam itu. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Prof. Dian, Pak Rizky, dan juga kepada para peserta diskusi semuanya. Nah, semoga diskusi pada siang hari ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semuanya. Dan semoga lebih banyak lagi orang-orang yang tertarik dengan bidang keuangan, bidang akuntansi, utamanya di profesi akuntan publik yang kemungkinan jumlahnya masih sangat kurang untuk konteks Indonesia, bahkan mungkin konteks dunia gitu ya. Karena problem besar itu masih banyak terjadi di mana-mana dan belum kunjung terselesaikan. Demikian yang bisa kami haturkan sebagai apa ya sambutan pembuka, ucapan selamat datang kepada Pak Rizky di forum kami. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Waalaikumsalam. pembawa acara. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Sururi atas sambutannya yang inspiratif. Kini, mari kita simak pemaparan dari pembicara utama kita, yaitu Profesor Dr. Dian Agustia, SE, MSI, AKCA, CMA, selaku Ketua IAI KAPD dari Universitas Airlangga Surabaya. Kepada Ibu Prof. Dian, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dwi Septiani dari sebagai moderator, maaf sebagai Pembawa pembawa acara. acara dari Universitas Pamulang Banten. Iya. Ini Universitas Pamulang ini keren Pak Sururi. Ya, betul, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini Forum Program Studi Vokasi YAI KAPD mengadakan diskusi nasional yang ke-6 dalam tahun 2025. Luar biasa, apresiasi sekali eh, kepada Pak Sururi dan Tim. semua pengurus dari Forum Vokasi.
Ini menjadi sangat berarti bagi kami di IAI KAPD karena IAI KAPD ini Pak Rizky ini isinya para dosen di eh, perguruan tinggi di program studi akuntansi. Sehingga kalau ini jalan rasanya seluruh dosen ini selalu mempunyai hal yang positif, update ilmu, diskusi, dan ya meningkatkan semua untuk kualitas pendidikan. Nah, terima kasih kepada Pak Sururi sebagai Ketua Forum dan juga kepada Pak Rizky Damir Mustika SEMAK AK CE CPA CF Asian CPA sebagai partner daripada KAP Jamaluddin, Ardi, Sukimto, dan rekan sudah berkenan untuk hadir di sini. Ini rasanya sangat luar biasa, matur suwun sekali. Sama-sama, Prof. Ya, dan kepada moderator nanti yang akan mendampingi diskusi ini adalah Ibu Aulia Azardina, MSc dari Universitas Negeri Malang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semua, begitu. Jadi hari ini topiknya itu ini forum vokasi ini luar biasa topiknya dan topik ini memang jadi apa apa hal yang penting bagi profesi akuntansi. Topiknya adalah peluang, prospek dan tantangan profesi akuntan publik di era teknologi AI bagi lulusan vokasi akuntansi. Nah, eh, Bapak Ibu sekalian, kita sangat paham dengan kondisi ini bahwa artificial intelligence AI itu memang menjadi pendorong untuk suatu perubahan besar ya. Dan itu berdampak juga tidak hanya di perusahaan, di lembaga, termasuk di perguruan tinggi. Nah, namun kemajuan teknologi ini yang menjadi perubahan besar tentu saja juga berdampak pada profesi akuntansi termasuk di dalamnya adalah akuntan publik. Namun saya yakin ini hanya saya hanya bilang ini hanya isu saja kalau profesi akuntansi itu akan punah begitu ya. Orang di profesi ini sangat canggih begitu. Profesi tidak akan pernah hilang, namun dia akan bertransformasi. Pekerjaan yang di akuntan publik yang tidak lagi hanya sekedar mengolah angka dan sebagainya, ini akan bergerak ke arah bagaimana profesi akuntansi, khususnya di akuntan publik ini akan ke arah yang lebih strategis, melakukan audit digital, analisis big data, pelaporan keberlanjutan, sehingga peran sebagai mitra strategis dari suatu perusahaan ini menjadi luar biasa. Nah, apa hubungannya dengan lulusan vokasi? Sangat bermanfaat karena lulusan vokasi ini langsung berhubungan langsung gitu. Justru kita melihat ini adalah peluang besar bagi lulusan vokasi akuntansi. Karena lulusan akuntansi ini akan dikenal lebih memiliki keunggulan praktek kerja, keterampilan teknis yang siap bekerja dibanding dengan yang akademik gitu ya. Nah, di sini ada tantangan yang memang harus dilakukan oleh seluruh perguruan tinggi khususnya di forum program studi vokasi atau politeknik ya, yaitu bagaimana kita akan selalu meningkatkan kurikulum. Jadi langkah strategisnya itu adalah meningkatkan kualitas kurikulum kita. Program vokasi harus menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan teknologi terkini sehingga lulusannya itu langsung bisa diterima termasuk di akuntan publik. Yang kedua, penguatan kerjasama dengan industri dan ini sudah menjadi tadi
Pak Sururi sudah mengatakan ini menjadi peningkatan program kerjasama dengan dunia industri dan itu sangat dibutuhkan untuk peningkatan kualitas lulusan vokasi. Dan tentu saja tidak melupakan bagaimana menanamkan soft skill dan etika profesi. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan dari Forum Vokasi, rasanya forum ini memang selalu mempunyai ide-ide baru, termasuk diskusi siang hari ini dan mendatangkan pakarnya, Pak Rizky Damir ini. Jadi klop ini rasanya. Nanti Pak Rizky Damir kalau disuruh memberikan waktunya untuk memberikan 1-2 SKS di perguruan tinggi jangan pernah menolak karena kita selalu Ya, ingin dari praktisi ini khususnya di profesi akuntansi juga memberikan siraman kepada adik-adik mahasiswa kita. Jadi itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh rekan-rekan yang menghadiri diskusi ini. Mudah-mudahan diskusi ini memberikan manfaat yang besar nantinya kelanjutannya kepada anak didik kita di eh, program studi vokasi. Dan terima kasih juga kepada panitia ini yang menghadirkan cukup banyak dan penuh semangat ini semuanya. Matur suwun sangat dan kita tetap akan selalu bersemangat untuk menjaga kualitas pendidikan di Indonesia. Tentu saja kerjasama dengan profesi akuntansi, akuntan publik, akuntan manajemen, dan IAI. Khususnya kita akan selalu bersama menjaga profesi akuntansi yang kita cintai. Terima kasih semuanya. Salam sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Prof. Dian atas pemaparannya yang sangat mencerahkan. Berikutnya, kita akan memasuki sesi diskusi bersama narasumber kita yang akan dipandu oleh moderator kita hari ini, yaitu Ibu Aulia Azardina, SE, MSc, dari Universitas Negeri Malang. Kepada Ibu Aulia, kami persilahkan untuk memandu jalannya diskusi. Baik, terima kasih Bu Dwi. Mohon konfirmasinya, rekan-rekan apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Ya, clear. Bisa, Oke. Ibu. Mas, Ya. ya. Baik, terima kasih Prof. Dian, Pak Sururi, dan Bu Dwi. Saya izin untuk melanjutkan forum ini. Alhamdulillah, menjadi sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa mendampingi diskusi siang hari ini rekan-rekan dosen dan mahasiswa dari Forum Vokasi Akuntansi. Dan tidak kalah terhormat tentu bagi kita seperti yang sudah disampaikan tadi untuk bisa bersama-sama Pak Rizky Damir Mustika mendiskusikan tentang masa depan profesi gitu utamanya untuk memberikan insight kepada teman-teman calon lulusan vokasi akuntansi. Telah hadir bersama kita hari ini Bapak Rizky Damir Mustika, SEMAK, AK, CA, CPA, CFI, SN, CPA. Beliau adalah seorang akuntan publik profesional yang saat ini menjabat sebagai partner di kantor akuntan publik Jamaluddin Ardi Sukimto dan rekan. Dan beliau juga merupakan anggota Komite Organisasi Hubungan Kelembagaan IAPI untuk sektor publik dan syariah. Beliau menuntaskan studi di jenjang sarjana di Universitas Bina Nusantara dan menuntaskan pendidikan profesi dan magister akuntansi di Universitas Tarumanegara. Seperti yang sudah tertera ya di belakang nama beliau ada banyak sertifikasi dan saya yakin dari membaca nama Pak Rizky saja banyak mahasiswa yang akan terinspirasi mencari tahu lebih lanjut tentang sertifikasi tersebut. Dengan kombinasi keahlian teknis, pengalaman lapangan, dan kontribusi Pak Rizky ya selama ini, Pak Rizky di kampus saya saja saya sudah mengundang 2 kali begitu dan beliau punya banyak pengalaman di kampus-kampus yang lain dan alhamdulillah pada kesempatan ini Pak Rizky sudah langsung menyampaikan bahwa beliau sangat excited untuk memaparkan materi selama 40-50 menit ke depan. Kemudian kita akan menjalani sesi diskusi tentang materi kita hari ini dengan tema peluang, prospek, tantangan profesi akuntansi publik di era teknologi dan artificial intelligence bagi lulusan vokasi akuntansi.
Baik, Pak Rizky, sudah siap ya? Materinya sangat gemuk, tapi saya yakin dengan delivery skill Pak Rizky, 2 jam tidak akan terasa. Baik, Pak Rizky, nanti saya akan ingatkan, sepertinya akan interupsi audio akan lebih nyaman ya untuk Pak Rizky, sekitar Ya, jam, ya, ya nanti jam 2.20 lah Pak, supaya kita bisa punya waktu diskusi yang cukup panjang. Baik, silakan Pak Rizky. baik, terima kasih atas pengantarnya, Bu Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Seperti yang disampaikan sebelumnya, memang saya sangat menunggu-nunggu ya forum diskusi ini ya. Kalau untuk di IAI Cup, ini mungkin bukan yang pertama. Dulu juga pernah sama Prof. Dian. Jadi saya kalau melihat wajah Prof. Dian tuh selalu bersemangat dan cerah gitu. Jadi semuanya juga semangat kalau kita diskusi ya. Jadi saya akan coba untuk memaparkan tadi kalau Pak Sururi itu sudah bilang temanya nih kalau Pak Sururi sampaikan serem kayaknya nih AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Tadi kalau Pak Sururi bilang yang saya lihat, yang saya dengar. Nah, sekarang saya tambahin yang saya rasa. Nah, karena saya di praktik ya sebagai praktisi akuntan publik, nanti saya juga akan coba paparkan secara ringan ya. Jadi kita diskusi santai aja. Saya selalu punya prinsip kalau kita diskusi itu prinsipnya sersan, serius tapi santai. Sehingga kita nggak bosen, kita nggak ngantuk gitu ya, tapi tetap santainya on point. Oke. Nah, kemudian untuk materinya saya sudah sampaikan ke panitia. Mungkin nanti rekan-rekan bisa untuk mendapatkan materi tersebut tentunya, dan saya akan coba membawakan, memaparkan sesederhana dan seringan mungkin sehingga diskusi kita ini bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, sekarang oke. Gimana, Mbak lihat? Masih start. Oh, sudah Pak. Oke, ya, ya. Baik, saya mulai Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita untuk diskusi ini mungkin selama kurang lebih 50 menit ke depan saya akan coba paparkan, yaitu peluang, prospek, dan tantangan. Nah, jadi lebih banyak positifnya dibanding yang negatifnya, karena peluang, prospek itu positif, tantangannya itu yang perlu kita perhatiin. Kalau analisis SWOT aja kan ada threat-nya, ancaman, sini nggak ada ancamannya. Nah, jadi nanti kita lihat ya, eh, peluang, prospek, tantangan apa? Profesi tentunya ya. Jadi kalau kita bicara profesi akuntansi, ya, jadi profesi akuntansi itu ada banyak. Nah, salah satunya akuntan publik. Nah, karena saya dari praktisi akuntan publik, saya akan mencoba memaparkan dari kacamata seorang akuntan publik yang telah berpraktik. Kemudian di era sekarang nih, yang disebut dengan eranya AI, Artificial Intelligence, terutama kaitannya dengan apa? Bagi teman-teman yang mengambil vokasi akuntansi. Nah, jadi bagi lulusan vokasi akuntansi, apa sih peluangnya, apa sih prospeknya. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih kuliah, mungkin udah masuk semester akhir, udah mau lulus, atau bahkan sudah lulus, mungkin pertanyaan di kepala satu, saya salah ambil jurusan nggak sih? Nah, tepat nggak sih 2025 masih belajar akuntansi? Nah, kira-kira gitu. Nah, untuk pemaparannya, di sini tadi sudah disampaikan sama Mbak Aulia. Jadi saya adalah alumni dari Universitas Bina Nusantara. Saya ngambil S1-nya di sana, kemudian saya teruskan untuk S2-nya, mengambil magister akuntansi juga di Tarumanagara, dan pendidikan profesi akuntansi pun saya ambil di Universitas Tarumanagara. Nah, jadi kurang lebih setelah saya selesai kuliah, saya tidak berhenti untuk mengambil pendidikan atau sertifikasi. Yang terakhir adalah di 2024 saya ambil sertifikasi CFI dari IAPI, ya, itu yaitu Certified Financial Investigator. Ya, jadi saya saat ini berpraktik sebagai akuntan publik di KAP Jamaluddin Adi Sukimto dan rekan. Nah, jadi memang seperti disampaikan sebelumnya, saya sangat menunggu-nunggu forum diskusi ini karena temanya tuh sangat menarik. Jadi walaupun kelihatannya isunya tuh kayak serem gitu, artificial intelligence, suatu hal yang canggih, kemudian isunya tadi apa katanya kekhawatirannya menggantikan profesi. Apa iya seperti itu? Nanti kita coba paparkan ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk
memberikan gambaran, tentunya kita nggak bisa bicara cuman menurut saya, menurut saya, menurut saya. Nah, sekarang kita lihat, saya makanya mengambil salah satu referensinya dari guru saya, dosen saya, ini pembimbing saya waktu saya kuliah S1 di Universitas Bina Nusantara. Sekarang beliau sudah menjadi profesor bidang fraud examination, ya, jadi guru besar di bidang fraud. Beliau bernama Profesor Gatot Supriyanto, PhD. Nah, ini termasuk salah satu profesor yang termuda di Indonesia. Ya, jadi pada saat pengukuhan guru besarnya saya diundang, kemudian Prof. Gatot memberikan orasi ilmiah yang berjudul Fraud, Lies, and Algorithms. How Organization Should Adapt to the Artificial Intelligence Driven Financial Fraud. Nah, nanti saya akan bahas sedikit terkait dengan orasi ilmiahnya, karena ini benar-benar menarik, disampaikan dengan ringan tapi tetap on point, dan ini sesuai dengan pembahasan kita hari ini. Kenapa ini menjadi penting? Karena materi orasi ilmiah Prof. Gatot ini, dia tidak hanya bicara dari pengalaman sebagai pendidik akademisi, dan saya juga nggak bicara hanya dari pengalaman, tapi ada ilmiahnya di situ, ada research-nya, ada contoh-contoh fraud yang di-driven dari artificial intelligence itu apa aja sih? Nah, jadi ketika kita mau memahami tantangan atau ancamannya apa, kita harus ngerti dulu AI ini apa. Nah, secara umum. Kemudian apa yang bisa dia lakukan, ya? Apakah itu akan berdampak positif atau negatif? Nah, kalau teman-teman tertarik, ini bisa download di scan ini aja nih, di QR code yang ada di layar. Nah, itu nomor 1. Kemudian kedua, untuk pemaparan kita, biar sistematis, biar enak ngikutinnya, saya bagi ke 6 bagian. Mungkin setiap bagian saya sampaikan 5-6 menit lah, maksimal 7 menit. Ya. Kemudian juga kalau ada rekan-rekan yang sekiranya tertarik atau penjelasan saya kurang pas, boleh langsung di interupsi boleh, atau kalau mau ditahan dulu sampai habis nanti kita diskusi tanya jawab, itu juga boleh. Manapun yang lebih nyaman bagi rekan-rekan semua. Nah, jadi pertama kita akan mulai, kita kenalan dulu yuk, profesi akuntansi itu apa sih di Indonesia. Setelah itu baru kita masuk tema kita, AI itu apa. Kemudian setelah kita pahami bersama AI secara umum, ya, baru kita masuk sedikit ke orasi ilmiahnya dari Prof. Gatot yang berjudul Fraud, Lies, and Algorithm. Ya. Setelah itu ke pertanyaan selanjutnya, relevansi profesi akuntansi di era digitalisasi dan AI ini seperti apa? Masih pas nggak saya belajar AI? Sorry, saya belajar akuntansi di 2025. Profesi akuntansi ke depannya gimana gitu kan, bagi teman-teman yang muda yang lagi menjalani profesi. Nanti mungkin saya akan berikan sharing pengalaman saya. Salah ambil jurusan nggak sih? Nah, nanti di situ. Baru setelah itu kita bahas profesi spesifik akuntan publik, ya. Karena saya akuntan publik dan potensi karir seperti apa dan dinamika bekerjanya seperti apa. Nanti kita lihat sama-sama. Nah, ini pertanyaan pertama. Nah, ini pembukanya. Teman-teman harus bisa membayangkan, berkontemplasi. Jalur karir atau karir path untuk lulusan vokasi akuntansi apa sih? Nah, ini ada panah 3. Mau kemana kita? Apakah saya lulus sekedar saya mendapatkan titel? Atau saya lulus sekedar karena orang tua saya inginnya saya kuliah di akuntansi, karena orang tua saya akuntansi, jadi anaknya udahlah akuntansi aja, yang cari kerjanya gampang. Nah, mungkin ada orang tua yang berpikir seperti itu. Atau mungkin ada juga orang tua yang berpikir akuntansi aja, papa juga akuntansi, mama juga akuntansi. Atau mungkin ada juga teman-teman yang murni ketika masuk SMA udah dapat pelajaran akuntansi, tertarik untuk mempelajari lebih lanjut sehingga ambil karir path ke jurusan akuntansi. Nah, kalau itu yang ditempuh, kalau gitu nanti mau jadi apa? Nah, ini penting untuk kita pikirkan, ya. Jadi teman-teman berkontemplasi. Apakah saya sekedar menjadi tukang catat? Apakah saya sekedar menjadi tukang input? Atau saya jadi apa nih? Nah, untuk bisa jawab itu, teman-teman harus paham dulu nih, apa sih produknya kita nih? Kalau kita lulusan sarjana, lulusan vokasi, kita mendapatkan titel, produknya kita apa? Terus kita bekerja nih sebagai profesi akuntansi.
Apa sih produk dari profesi akuntansi? Ini pertanyaan besarnya. Nah, jawabannya sederhana. Informasi. Nah, that's it. Nah, apakah ini suatu hal yang simple? Enggak. Informasi ini adalah hal yang sangat penting karena tanpa adanya informasi, orang-orang itu tidak bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, jadi turunannya lagi, produk kita adalah informasi. Tapi informasi yang seperti apa? Informasi itu ada yang menyesatkan, ada yang baik, ada yang membantu. Nah, informasi yang dapat diandalkan. Nah, informasi yang dapat diandalkan ini akan dipakai untuk apa? Oleh pengguna jasa, akan digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi pada intinya, produk kita itu membantu pihak-pihak untuk menentukan sikap, untuk mengambil keputusan. Saya invest atau tidak invest. Saya masukkan dana atau tidak. Saya tabung atau saya belanjakan. Nah, itu produk kita arahnya ke sana. Jadi bisa bayangkan ketika profesi akuntansinya itu tidak berkualitas, kompetensinya itu diragukan, bagaimana hasil produknya? Nah, kemudian bagaimana nanti para pengguna jasa kita menggunakan produk kita, informasi yang proses untuk menyusunnya itu tidak bisa diandalkan. Nah, jadi itu pertanyaan besarnya. Kemudian, nah kita lihat dulu nih, kenalan dulu sama profesi akuntansi di Indonesia nih. Apa sih profesi akuntansi itu? Nah, jadi secara harfiah itu didefinisikan sebagai semua bidang pekerjaan mempergunakan keahlian di bidang akuntansi. Ya, jadi accounting staff, jadi AR staff, kemudian jadi akuntan publik, jadi akuntan intern, jadi internal audit. Nah, itu yang memerlukan keahlian di bidang akuntansi. Karena di bidang akuntansi itu ya yang teman-teman pelajari ketika pendidikan di kampus, di vokasi. Nah, ini bisa dibaca nih, termasuk bidang pekerjaan dan lain-lain di industri keuangan, atau dagang, atau akuntan pekerjaan pemerintah, ataupun teman-teman akuntan yang bergabung di forum IAI KAPD ini sebagai akuntan pendidik, kompartemen akuntan pendidik. Ya. Nah, dosen juga dia bisa sebagai profesi akuntansi ketika dia mengajarkan tema-tema akuntansi. Nah, jenis-jenisnya banyak, nanti ini bisa dilihat di sini. Jadi, yang disebut profesi akuntansi itu bukan hanya akuntan publik. Banyak akuntan itu. Akuntan pemerintah, akuntan pendidik, akuntan manajemen, akuntan internal, internal audit, akuntan publik, segala macam. Akuntan pemerintah tadi udah ya, di BPK tuh, macam-macam, akuntan forensik dan lain-lain. Jadi pilihannya banyak. Karena kita pahami bahwa tidak semua orang tertarik untuk jadi akuntan publik. Saya ngambil jurusan akuntansi, tapi saya nggak mau jadi akuntan publik, tanggung jawabnya terlalu besar, resikonya ketinggian. It's okay, nggak ada masalah. Tapi saya bisa nggak pakai kemampuan saya belajar akuntansi untuk berprofesi? Bisa, karena profesi akuntansi itu nggak hanya akuntan publik, ada juga yang lain. Ya. Nah, kemudian sertifikasinya apa aja? Macem-macem, sertifikasinya banyak. Tadi seperti kita lihat di slide Marsnya IAI itu ada banyak sertifikasi ya. Terutama yang paling ngetren kalau IAI itu adalah CA, Chartered Accountant. Saya pun pribadi sebagai akuntan publik, saya juga merupakan anggota dari Ikatan Akuntan Indonesia dan juga salah satu pemegang sertifikasi CA-nya. Dari awal ini sertifikasi diluncurkan. Ya, Chartered Accountant Indonesia. Atau kalau misalkan teman-teman mau jadi akuntan publik seperti saya, ngambilnya CPA, Certified Public Accountant of Indonesia. Kemudian kalau teman-teman suka di akuntan manajemen, bisa ambil CPMA, Certified Professional Management Accountant. Internal Audit ada CIA, kemudian ada Certified Information System Auditor, CISA. Dan kalau tertarik dengan investigasi, ya, forensik, bisa ambil Certified Fraud Examiner, ini internasionalnya. Kalau di Indonesia sekarang ada di sertifikasi dilaksanakan oleh IAPI juga, namanya CFI yang saya ambil, Certified Financial Investigator. Ya, kenapa financial? Karena kita spesifik untuk investigasi keuangan, ya. Jadi untuk perhitungan kerugian keuangan. Kalau kita masuk ke yang lain itu nanti ngambil ranahnya polisi soalnya. Nah, teman-teman juga harus tahu saya harus kemana untuk mengambil sertifikasi yang mana. Nanti di sini bisa dilihat.
Jadi kalau kita lihat organisasi profesi akuntan di Indonesia tuh banyak. Nggak hanya IAI dan IAPI. Ada juga nih IAMI. Kalau pajak tuh ada IKPI dan lain-lain. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini nih, mungkin yang paling umum, biasanya teman-teman yang lagi kuliah pun tahu gitu ya, dan setidaknya pasti pernah dengar. Pertama adalah IAI, ini salah satu organisasi akuntan yang paling tua di Indonesia, yang paling awal gitu ya. Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian ada IAMI, Institut Akuntan Manajemen Indonesia, dan ada juga IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, seorang akuntan itu bisa saja tergabung tidak hanya di salah satunya, tapi di semuanya bisa. Kayak seperti saya punya CPA, otomatis saya harus menjadi anggota asosiasi IAPI, dan karena saya pemegang CA juga saya harus menjadi anggota organisasi IAI. Nah, jadi dua-duanya tuh. Nanti kalau seandainya saya ambil CPMA ya, saya harus anggota IAMI juga. Dan teman-teman bisa lakukan itu semua. Mana yang menjadi prioritas. Nah, kemudian kita lihat, memang di Indonesia ini organisasinya agak berbeda dengan di luar negeri ya. Seperti di Singapura, di sana tuh nggak ada CPA, adanya CA. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, IAI sama IAPI namanya mirip tapi beda. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, IAI ini dari tahun 1957 termasuk yang pertama, itu nggak ada tuh dulu istilah akuntan publik. Tapi pada tahun 1994 di Kongres IAI ke-7 dibuat yang disebut namanya IAI Cup. Nah, kalau teman-teman dulu pernah dengar IAI Cup apa kompartemen akuntan publik, ya bukan IAI KAPD ini, IAI Cup. Kemudian di tahun 97 jadi seksi akuntan publik, dan di 2007 seksi akuntan publik misalkan diri menjadi Institut Akuntan Publik Indonesia. Jadi ini berdampingan nih. Kalau tadi lihat Ikatan Akuntan Indonesia member of IFAC, IAPI juga member of IFAC. IFAC ini organisasi akuntan dunia lah sederhananya. Nah, jadi IAI dan IAPI ini bersandingan nih sebagai sama-sama organisasi profesi. Nah, bedanya di mana? Nah, kurang lebih di sini. Jadi ketika teman-teman bicara standar akuntansi keuangan, bagaimana menyusun laporan keuangan, itu kewenangannya pengaturannya itu ada di IAI. Ya, jadi IAI itu punya namanya DSAK IAI, Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Tugasnya apa? Mengatur, mengadopsi, membuat standar akuntansi keuangan di Indonesia. Ya, kita nggak akan bahas itu, tapi ada beberapa macam standar akuntansi itu kewenangannya ranahnya tuh IAI. Kemudian dari IAPI apa tugasnya? IAPI ini punya disebut dengan DSPAP, Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Produknya adalah standar audit atau kita sebut dengan SA. Nah, ini mengatur aspek bagaimana mengaudit laporan keuangan. Jadi, menyusun laporan keuangan standarnya itu SAK. SAK itu ranahnya IAI. Tapi bagaimana cara seorang akuntan publik melaksanakan audit atas laporan keuangan, pengaturannya di SA. Jadi ini dua sisi koin yang sama, sisinya beda. Nah, jadi ini berdampingan. Kemudian organisasi akuntan yang ada tadi IAI, IAPI, IAMI, ini dia berkolaborasi sehingga terbitlah yang disebut dengan Kode Etik Akuntan Indonesia. Ini standarnya nih. Kode etik itu mengatur apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Jadi disusun bersama di tiga organisasi akuntan besar tersebut. Sehingga itu sudah seragam. Cuman memang spesifik kalau untuk akuntan publik karena ada undang-undangnya, kemudian ada penyebutan-penyebutan dengan terminologi tertentu, dia sebutnya bukan KAI, kan ini Kode Etik Akuntan Indonesia, KAI. Kalau di akuntan publik disebut dengan KEPAP, Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Kurang lebih isinya sama, cuma ada beberapa terminologi yang disesuaikan untuk menyesuaikan dengan ketentuan atau terminologi di Undang-Undang Akuntan Publik ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Nah, ini standar akuntansi keuangan. Tidak hanya satu. Jadi SAK ini SAK besar adopsi dari IFRS internasionalnya. Ada lagi SAK syariah, ada lagi SAK etap, tapi sekarang ini udah nggak berlaku per 1 Januari 2025, digantinya dengan SAK entitas privat dan MKM dan lain-lain. Nah, kemudian ini juga standar profesional akuntan publik, nanti bisa dibaca. Pada intinya, teman-teman harus tahu bahwa kalau teman-teman berprofesi, ya, profesional, itu pasti punya standar. Professional have standard. Makanya ada standar profesional akuntan publik. Nah, ada juga standar profesional untuk akuntan. Nah, dalam memberikan jasanya, karena ini adalah profesi keuangan,
ya, dan juga sebagai profesi penunjang di pasar modal, tentunya ada regulatornya. Siapa yang regulator akuntan publik? Yaitu Kementerian Keuangan. Nah, jadi kalau teman-teman mendapatkan sertifikasi CPA atau CA, nanti teman-teman otomatis juga dapat yang disebut dengan RNA, Register Negara Akuntan dari Kementerian Keuangan. Karena yang terbitin register negaranya dari Kemenkeu, nanti di bawahnya itu ada namanya Pusat Pembinaan Profesi Keuangan P2PK, ya, itu sebagai regulatornya profesi keuangan. Kira-kira gitu. Nah, jadi kita udah on the same page terkait dengan apa sih profesi akuntansi, variasinya apa aja. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk nih. Apa itu artificial intelligence ya? Saya bukan ahli di bidang ini, tetapi secara umum kalau kita lihat ya, definisinya AI. Apa sih AI? Ini adalah sebuah cabang ilmu komputer berfokus pada pengembangan sistem komputer mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Ya. Jadi AI ini ada teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer meniru. Nih saya highlight, saya kasih warna merah. Meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, memahami, bernalar, dan memecahkan masalah. Meniru istilahnya, mimik. Apa artinya? Kalau AI ini meniru, berarti harus ada yang ditiru kan? Nah, premisnya di situ. Kalau nggak ada yang ditiru, dia nggak bisa meniru apapun. Nah, jadi sehebat-hebatnya AI, dia perlu data input untuk dia belajar. Nah, jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Kemudian juga, kalau kita bicara AI ini menarik, karena sekarang hampir semua hal itu dibumbui pakai AI. Dibumbui kenapa? Karena saya yakin nggak semuanya tuh AI. Jangan dikit-dikit automated task, misalkan men-sorting bisa dilakukan kayak pakai Excel, kita bilang AI. Kemudian ada apa namanya teknologi untuk menyusun data-data, kita bilang AI. Nggak semua AI, atau misalkan ada software yang untuk menghitung otomatis, kita bilang AI. Nggak semua AI. Ya, spesifik AI itu adalah ketika dia punya kemampuan untuk meniru kognitif manusia. Jadi dia juga ada proses belajar, ada proses menalar, kemudian ada proses problem solving. Tapi jangan lupa, itu terbatas dari data yang kita feeding ke dia. Nah, jadi ketika kita tidak memberikan feeding atau umpan makanan si AI untuk belajar, dia nggak akan bisa berkembang. Intinya begitu. Nah, kalau begitu, masuk ke topik kita nih. Bagaimana AI ini akan memengaruhi kehidupan kita, khususnya pada dunia akuntansi dan keuangan. Nah, sering banget saya dengar udah beberapa tahun terakhir, kemudian ada juga artikel-artikel, saya juga nggak tahu dasarnya seseorang itu menerbitkan artikel itu apa, tentunya mereka punya source-nya sendiri, dengan judul-judul yang eye-catching ya. Profesi akuntansi akan digantikan. Nah, atau berikut adalah daftar profesi atau pekerjaan yang akan punah digantikan oleh AI. Nah, salah satunya tulisannya misalkan akuntan publik atau akuntan. Nah, judul-judul yang seperti itu saya pikir ya autornya adalah dasar untuk menulis itu. Tapi saya pikir itu jump to conclusion lah, menyimpulkan. Nah, apakah mempengaruhi kehidupan kita? Pasti, ya. Apakah itu akan mengancam kita? Mungkin saja. Tapi kalau kita lihat sisi sebaliknya, apakah itu akan membantu memudahkan pekerjaan kita, spesifik di dunia akuntansi dan keuangan? Sangat bisa juga. Jadi ketika kita bicara, wah, ancamannya seperti apa? Kenapa nggak kita lihat manfaatnya seperti apa? Nah, kalau manfaatnya lebih banyak dari tantangan dan ancamannya, kenapa nggak kita manfaatkan? Nah, ini menarik karena dulu mungkin teman-teman tahu istilah buku besar, General Ledger, kalau kita belajar akuntansi. Nah, kenapa sih dibilang buku besar? Karena dulu memang bukunya besar. Itu pakai buku jurnal, kertas disambung-sambung. Ya mungkin waktu saya jadi akuntan 2011 ya, saya pertama kali masuk ke dunia akuntansi begitu lulus kuliah, itu mungkin saya nggak ngerasain itu. Tapi kalau akuntan-akuntan senior kita tuh mungkin merasakan yang namanya buku besar disambung-sambung.
tulis manual. Kalau salah di tip X. Ya. Nah, jadi benar-benar pekerjaan yang membutuhkan ketelitian yang luar biasa. Kemudian beberapa tahun setelahnya berkembang teknologi. Ada yang namanya komputer. Komputer ada yang paling ngetren sekarang Microsoft Excel atau spreadsheet. Nah, pertanyaannya, ketika ada spreadsheet, apakah itu jadi menggantikan fungsi akuntan untuk bikin ledger? Ternyata enggak. Tetapi apa manfaatnya? Akuntan itu menjadi lebih mudah. Yang tadinya dibikin di buku besar, ditulis kalau salah di tip X, sekarang bisa dilakukan secara digital, masukin ke Excel, ya kan? Atau kemudian kita lihat yang lebih sederhana lagi. Dulu saya waktu sekolah belajar matematika hanya diperbolehkan menggunakan kalkulator itu waktu udah kelas 4 SD dulu kalau nggak salah. Kenapa katanya? Kata guru saya, loh kamu jangan mengandalkan kalkulator, kamu nggak akan bawa kalkulator kemana-mana gitu kan. Nah sekarang sekian puluh tahun kemudian, jangankan kalkulator, TV aja saya kantongin. TV, radio, internet ya saya kantongin, komputer saya kantongin. Ya, jadi ini bentuknya kecil kayak gini kan. Nah, jadi ada pergeseran paradigma. Ya. Kemudian juga kalau teman-teman ingat dulu guru-guru saya waktu saya sekolah katanya, bahkan ada satu paradigma bilang begini, kamu kalau mau jadi akuntan atau mau masuk nanti akuntansi, ambil jurusannya IPA. Dulu kan ada IPA, IPS. Saya nggak tahu dari mana stereotip nih, kita bicara stereotip. Kalau masuk IPA tuh pasti anak-anak pinter. IPS tuh sisa katanya. Apa iya begitu? Saya tuh nggak setuju. Saya tuh termasuk orang yang masuk IPS ya, karena pilihan. Bukan karena saya nggak masuk IPA, habis itu saya kelempar ke IPS, enggak. Karena ada ketertarikan di situ. Kemudian argumentasinya juga menarik. Kenapa masuk IPA? Karena di IPA itu banyak hitung-hitungan katanya. Belajar fisika, kemudian belajar matematika lebih dalam, banyak hitung-hitungan. Dan kalau kamu jadi akuntan, belajar akuntansi, itu banyak hitung-hitungan. Jadi kamu harus jago hitung-hitungan. Nah, paradigmanya dulu begitu. Mungkin 30 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu itu seperti itu memang. Kalkulator juga jarang, komputer itu belum lazim. Tapi dengan adanya teknologi yang sekarang tuh menghitung bukan hanya Excel, bukan hanya kalkulator. Kalkulatornya bisa scientific, kemudian ada software-software data analysis, ya kan? Menghitung itu bukan lagi menjadi core-nya, ya. Jadi kalau saya bilang ke staff saya selalu bilang begini, pekerjaan akuntan publik itu bukan perkara hitung-menghitung, bukan perkara matematis dasar. Saya bilang, akuntan publik itu atau audit, setengahnya itu adalah psikologi, setengahnya itu logika. Kenapa? Karena dasar menghitungnya, saya bisa minta orang untuk ngitung, saya bisa menggunakan software untuk ngitung. Ya, seperti itu. Jadi nggak lagi suatu keharusan pakem, harus ahli banget ngitungnya gitu. Ya, kita bicara konstantanya ya, matematika dasarnya harus paham lah. Tapi sebenarnya profesi kita ini yang bikin kita kepake, yang membedakan kita lulusan vokasi, sarjana dengan lulusan yang tidak kuliah, itu adalah di kemampuan menalar, logis berpikir. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Untuk bisa memahami seberapa seremnya, seberapa ngerinya, bagaimana dampaknya, sekarang kita masuk coba ke orasi ilmiahnya Prof. Gatot Supriyanto ya. Nah, judulnya tuh Fraud-Lies Algorithms, How Organizations Should Adapt to the Artificial Intelligence-Driven Financial Fraud. Ya, nah, terjemahan harfiahnya, kecurangan, kebohongan, dan algoritma. Bagaimana organisasi beradaptasi terhadap kecurangan keuangan yang digerakkan oleh kecerdasan artifisial. Nah, di sini saya mengambil beberapa poin. Nah, ada satu poin di halaman 18 di orasi ilmiah tersebut. Judulnya adalah How AI Change Accounting and Auditing Practices. Nah, jadi di sini Prof. Gatot bilang, terlepas dari pemanfaatan AI untuk kecurangan, sesungguhnya AI ini merevolusi praktik akuntansi dan audit di banyak hal. Kita juga bisa memanfaatkan AI untuk mengotomatiskan tugas-tugas rutin, meningkatkan kemampuan analitis, dan memungkinkan audit secara real time.
Nah, ini yang dulu mungkin tidak bisa dilakukan. Nah, jadi poinnya itu adalah mengotomatiskan. Nah, tetapi ada satu yang menarik di sini, yang mungkin kita harus perhatikan lebih dalam. Ada kata terakhir, dan meningkatkan kepedulian terhadap perlunya etika, ethics. Nah, nanti di sini kita lihat seberapa penting pengaruh etika terhadap governance, pengaruh AI di profesi kita ya. Nah, yang pertama ini dia bicara terkait otomatisasi dan efisiensi ya. Jadi AI itu bisa melakukan tugas-tugas yang repetitif. Nah, jadi kalau dulu itu kita untuk mencari double input, kita harus susuri satu persatu, kita lihat angka yang sama. Sekarang nggak, kita masukin datanya, ya kan? Kita bisa copy satu set data, kita pakai AI, misalkan ChatGPT kalau teman-teman pernah coba, atau AI yang lainnya, terus masukin datanya, kita bilang begini, tolong cari entry yang double atau entry yang sama dari data tersebut. Itu keluar dalam hitungan detik. Mungkin pekerjaan yang kita lakukan berjam-jam lamanya dulu tanpa teknologi. Nah, itu efisiensi. Ya. Kemudian juga AI bisa secara otomatis mencatat, mengkategorikan transaksi, membuat laporan, menandai anomali. Jadi kalau misalkan transaksi range-nya itu 100 sampai 1000, tiba-tiba ada input 7500. Nah, mungkin kalau transaksinya banyak sekali kita akan kelewatan. Tapi ternyata sama AI dalam hitungan detik bisa tuh terdeteksi. Oh, ini anomali. Nah, ini di luar dari range normalnya. Kemampuan analitik yang ditingkatkan. Jadi kalau dulu mungkin akuntan itu terpengaruh dengan jumlah populasi data, wah banyak banget kita nggak sanggup. Sekarang mungkin itu bisa diminimalisir dengan adanya AI. Artinya kemampuan untuk mengolah data yang jumlahnya sekian banyak, dulu kita keteteran, sekarang bisa dibantu dengan AI. Jadi kemampuan analitiknya ditingkatkan. Kenapa? Karena kita bisa memeriksa ke populasi, bukan lagi sampel. Kemudian selanjutnya ada real time auditing. Jadi kalau dulu peninjauan catatan keuangan itu closingnya itu bisa lama. Sehingga apa? Informasinya outdated. Nah, salah satu karakteristik kualitatif untuk laporan keuangan kan salah satunya ketepat waktuan. Nah, gimana caranya kita memanfaatkan informasi di laporan keuangan kalau informasi itu udah basi? Kita bicara laporan keuangan 31 Desember 2024, tapi baru rilis angkanya di Juni 2025. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau bagi teman-teman yang main di pasar saham, di bursa main saham, nah, coba jawab pertanyaan saya. Apakah Anda membeli saham karena Anda baca laporan keuangan auditan yang diterbitkan oleh entitas? Saya yakin jawabannya enggak. Ya. Anda beli saham karena ada potensi kan. Ini masalah apa namanya, ekspektasi. Anda nggak baca laporan keuangannya, tapi Anda beli karena tahu ada isu ke depannya. Kayak misalkan Grup Jarum membeli saham Rumah Sakit Hermina sebesar 1 triliun. Nah, ya kan? Nah, ketika Anda melihat itu suatu potensi, wah nanti saham Hermina naik nih. Atau Anda mungkin melihat, oh nanti saham Hermina malah turun. Nah, itu kan menentukan Anda beli atau jual. Tapi tidak didasarkan karena laporan keuangan diterbitkan. Laporan keuangan itu berguna pada saat kapan, Bapak Ibu? Kira-kira kapan? Kalau Bapak Ibu main saham, terus laporan keuangan itu terbitkan, Anda pada saat beli atau jual nggak pakai itu. Kapan laporan keuangan berguna? Pada saat Anda rugi. Baru laporan keuangan itu salah. Wah, laporan keuangannya katanya unqualified. Katanya semuanya oke, tapi harga sahamnya turun. Baru di akuntannya dicari siapa yang tanda tangan opininya katanya. Jadi katanya terjadi kerugian gara-gara laporan audit. Nah, kira-kira fair nggak kayak gitu? Pada saat Anda untung, Anda nggak memperhatikan laporan keuangan. Ketika rugi, ya salah laporan keuangan. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi sebagai gambaran juga, itu real terjadi. Itu real terjadi. Karena ketika orang dalam suatu kondisi yang kurang menyenangkan, dia pasti akan kecenderungan manusia mencari sesuatu untuk
untuk menjadi alasan yang dia terima. Nah, kemudian kita lihat kalau tadi kita lihat manfaatnya ya, kalau kita bahas sudah manfaat, bagaimana kita bisa mengolah data sekian banyak yang tadinya berjam-jam atau satu harian dalam hitungan detik. Apa sih ancamannya? Ternyata AI juga bisa dipakai untuk melakukan kecurangan. Nah, ini ada beberapa contoh ya di makalah ini. Salah satunya nih nomor 1, deepfakes. Pernah dengar istilah deepfakes? Jadi menggunakan kecerdasan artifisial untuk buat rekaman video palsu atau foto palsu. Jadi salah satu syarat ini, misalkan saya punya fotonya Pak Sururi 10 lembar aja dari segala macam sisi. Nah, saya bisa bikin video kayak gini mukanya Pak Sururi. Padahal yang ngomong Rizky Damir. Nah, deepfakes itu namanya. Dan kasus contohnya udah ada. Nah, jadinya ini contoh bulan Maret 2019, CEO perusahaan energi di Inggris menerima panggilan telepon dari seseorang yang suaranya persis seperti bosnya. Jadi seolah-olah bosnya nelpon. Dia bilang, tolong transfer $243.000 ke pemasok kita di Hungaria. Ternyata itu adalah penipu. Yang nelpon bukan bosnya, tapi suaranya persis seperti bosnya. Nah, itu deepfake bisa. Itu suara bisa, muka bisa. Kemudian automated social engineering. Nah, ini menggunakan AI untuk klaim ya. Jadi dia telepon seolah-olah dia adalah orang yang kita kenal, seolah-olah adalah orang yang kita tahu siapa, ternyata bukan. Tapi kenapa kita percaya? Dia bisa memberikan informasi yang spesifik atas data pribadi kita. Tanggal lahir kita, informasi kita, anak kita berapa, ibu kita siapa, kemudian kita tinggal di mana. Nah, itu dari automated social engineering. Ataupun ini juga bisa synthetic identity fraud. Memasukkan identitas nih, contohnya di JP Morgan Chase segitu besarnya, dia mengajukan gugatan pada tahun 2019 terhadap sekelompok orang yang dituduh menggunakan identitas sintetis untuk menipu bank. Nah, untuk mendapatkan jalur kredit. Jadi dia seolah-olah adalah seseorang yang lain untuk ngajuin pinjaman bank. Ataupun data manipulation dan banyak lagi. Nah, jadi sebenarnya bisa nggak AI itu digunakan untuk kecurangan? Sangat bisa. Tapi AI juga bisa digunakan untuk kemanfaatan kita. Nah, di sini kalau teman-teman pelajari teori fraud yang paling lama, pasti teman-teman tahu namanya adalah fraud triangle. Nah, isinya itu opportunity, pressure, rationalization. Kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi. Nah, di sini Prof. Gatot menambahkan satu. Dia mengusulkan yang namanya fraud tetrahedron. Nah, mungkin teman-teman juga ada pernah dengar apa yang ditambahin di situ kan? Ternyata dia tambahin satu hal, namanya etika dan tata kelola AI. AI Ethics and Governance. Nah, jadi di sini dia bilang AI itu mesin. Apa yang AI nggak punya? Yang AI nggak punya tuh hati. Yang AI nggak punya itu adalah diskresi. Nah, ini yang nggak bisa keganti sama mesin. Diskresi itu dia nggak punya. Makanya untuk meregulasi dari penggunaan teknologi yang segitu hebatnya perkembangan artificial intelligence, perlu ditambahin yang namanya AI Ethics and Governance. Etika dan tata kelola. Ya. Apa sih ini AI tetrahedron ini? Konsepnya itu kan basicnya dari tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Ini tetap menjadi pusat untuk motivasi kecurangan. Nah, adanya perkembangan AI ini perlu fokus untuk tata kelolanya yang etis. Ya. Jadi organisasi ini juga memastikan bahwa sistem AI yang digunakan atau dirancang ini mempertimbangkan pertimbangan etika. Nah, jadi dia tetap mempertahankan elemen asli fraud triangle, tapi ditambahin ethics di situ. Nah, kemudian di sini konsepnya tuh seperti apa sih? Nah, elemen AI ini meskipun tekanan dan kesempatan itu ada, kecurangan itu dapat dikurangi dan dicegah melalui struktur tata kelola AI yang kuat. Bukan berarti kalau saya bisa lakukan, saya harus lakukan. Nah, dapat tidak berarti dengan harus. Jadi kalau ada kesempatan, saya bisa membawa pulang material sisa dari proyek yang saya in-charge-nya, karena tidak ada yang mengawasi, bukan berarti saya harus bawa pulang. Bisa aja saya ambil. Tapi etis nggak kamu mengambil material yang notabene milik perusahaan
untuk kamu jual secara pribadi, untuk kamu ambil untungan pribadi. Nah, bisa aja saya manajer proyeknya, tapi etis nggak? Nah, kalau kita masukkan data itu ke AI, ya itu bisa-bisa aja, sangat mungkin dilakukan. Dan AI itu nggak punya pertimbangan etis atau enggak. Yang menentukan pertimbangan etis atau enggak tuh manusianya, operatornya. Ya. Jadi secara keseluruhan, Prof. Gatot bilang nih, fraud tetrahedron dengan penambahan etika dan tata kelola memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menghadapi kecurangan keuangan yang digerakkan oleh AI. Nah, jadi AI ini bisa untuk kecurangan, tapi bisa juga untuk kita manfaatkan. Nah, kembali ke topik kita. Apa yang nggak dimiliki oleh AI di sini? Satu hal kan, ethics atau etika. Ini nggak dimiliki oleh AI. Nah, ini saya quote dari Profesor Gatot. Dia bilang, numbers don't lie, and neither does AI. But it's the people behind them who can twist the truth. That's why it's not just about the tech. Ethical consideration and human intelligence are our strongest allies in the fight against AI-driven financial fraud. Jadi angka tuh nggak bohong, angka tuh eksak. AI pun juga tidak berbohong. AI itu bekerja sebagaimana dia diintensikan oleh yang menggunakannya. Jadi angka nggak bohong, AI nggak bohong. Orang di belakangnya ya yang memelintir kebenaran itu, yang bohong tuh orang. Oleh karenanya ini bukan terkait semata-mata dengan teknologi itu sendiri, tetapi pertimbangan etis ya, ethical consideration dan kecerdasan manusia ini adalah teman kita nih untuk mencegah atau untuk memerangi dari kecurangan yang dilaksanakan oleh AI tadi ya, yang didukung oleh AI tadi. Nah, kemudian juga mungkin kalau teman-teman tahu pernah nonton movie Jurassic Park dijadikan ya. Jadi di mana ada saintis yang hebat banget menemukan satu fosil dari binatang dinosaurus, kemudian dia kembangkan, dia reproduksi ulang tuh secara rekayasa genetika. Nah, kemudian di satu scene ada namanya Dr. Ian Malcolm ya, ini karakter di movie tersebut. Dia seorang matematis, dia bilang ke John Hammond. John Hammond itu yang buat Jurassic Park ya, dia bilang gini, "Your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should." Jadi ilmuwan Anda tuh begitu sibuk memikirkan bisa atau enggak katanya. Tapi mereka nggak berhenti untuk berpikir, ini etis nggak ya untuk saya lakukan? Saya lakukan nggak ya? Nah, jadi line ini itu mengkritik dari implikasi etis terkait dengan perkembangan saintifik. Ya. Jadi si Dr. Ian Malcolm ini dia bilang kemampuan untuk melakukan sesuatu bukan berarti itu adalah justifikasi untuk melakukannya. Ability to do something shouldn't be the only justification for doing it. Ini pun sama dengan pemanfaatan AI, technological advancement. Sama nih seperti ini, scientific advancement. Jadi bukan berarti karena saya mampu untuk menggunakan AI ini untuk mencuri uang katakanlah di bank, saya akan lakukan itu. Nggak gitu. Apa yang mencegahnya? Yang mencegahnya adalah etika atau pertimbangan etis. Nah, oke. Kita udah bahas tadi AI-nya, kita udah bahas apa yang bisa dia lakukan, ya. Kemudian kita masuk ke profesi kita nih, relevansinya apa? Jadi untuk menjawab masih layak nggak saya ambil vokasi di 2025 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Sejarah akuntansi itu kan udah ada dari lebih dari 600 tahun yang lalu. Kalau kita belajar di kelas namanya Mr. Luca Pacioli, The Father of Accounting. Nah, dia menerbitkan buku tentang double entry accounting. Nah, kemudian ada beberapa perubahan kan. Bahkan konsep dasarnya sebelum Luca Pacioli 600 tahun yang lalu ada tuh. Ya kan? Sebelumnya. Nah, ternyata konsep ini sudah diperkenalkan jauh sebelum 600 tahun yang lalu. Nah, jadi kalau di agama saya, agama Islam itu ada di surat Al-Baqarah ayat 282, di situ ditulis begini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang, untuk waktu ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Catat, katanya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar, janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya. Kemudian, hendaklah
dia bertawakal kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jadi poinnya apa di sini? Ini konsep. Memang di surah Al-Baqarah ini nggak disebut akuntansi, nggak ada akuntansi. Ya, di sini dia bicara saksi. Kemudian ada satu poin, janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Nah, ini konsep dasarnya itu adalah mencatat. Jadi kalau kita lihat, ilmu akuntansi itu sebagai perwujudan dari proses mencatat dan membukukan, selanjutnya melaporkan dalam setiap kehidupan bermuamalah, bertransaksi. Jadi cepat atau lambat, ketika seseorang itu bermuamalah, pada akhirnya menimbulkan transaksi keuangan. Transaksi keuangan akan memengaruhi penghasilan, biaya, harta, maupun kewajiban. Jadi konsepnya udah ada. Bukan 600 tahun yang lalu. Lebih dari 1400 tahun yang lalu konsepnya udah ada. Sekarang muncul ke pertanyaan, selama 1400 tahun, toh profesi akuntansi sekarang masih ada. Belum punah kan? Padahal kita udah berapa kali melewati revolusi industri. Dulu revolusi industri pertama adalah tenaga uap. Nah, itu yang terpengaruh siapa? Orang-orang yang kerja di pabrik. Pekerjaan yang tadinya bisa dilakukan 10 orang, 20 orang itu digantikan mesin uap, selesai. Kemudian revolusi industri 2.0, ya kan? Ada ditemukan mobil, ya, benda-benda yang bergerak seperti itu. Kemudian bergerak lagi menjadi era digitalisasi. Revolusi 4.0 namanya apa? Internet of Things, ya, IoT. Sekarang ditambah lagi AI. Nah, selama 1400 tahun ke belakang, dalam setiap revolusi yang ada, toh buktinya profesi kita masih bertahan. Profesi kita masih relevan. Profesi kita tuh masih dibutuhkan, ya. Buktinya apa? Setiap tahun kalau kita ngelihat data, akuntan publik, angkanya naik, walaupun mungkin kenaikannya dapat dibilang cukup lambat. Nah, ini saya ingat satu hal, saya diajarin sama founding partner dari KAP, Jamaluddin Arif Sukir dan rekan, yang dimana Pak Dr. Jamaluddin Iskak ini juga, dia ayah saya. Jadi saya ini jadi akuntan tahun 2017. Masuk ke dunia akuntansi, akuntan publik maksudnya. Saya dapat sertifikat saya CPA itu 2017. Kemudian saya mulai magang di kantor akuntan publik dari 2011, 2012 begitu lulus kuliah. Tapi saya didoktrin jadi akuntannya udah dari 30 tahun yang lalu, waktu saya kelas 1 SD. Kenapa? Ternyata cara belajar yang paling baik adalah dengan melihat, memperhatikan. Jadi ayah saya, Pak Dr. Jamul Iskak, itu adalah akuntan pemerintah saat itu, dia kerja di BPKP. Ibu saya juga akuntan pemerintah, dia kerja di BPKP. Kemudian ayah saya keluar dari BPKP, dia masuk menjadi akuntan publik, dia buka kantor akuntan publik sendiri, dan saya tumbuh dengan melihat keseharian orang tua saya yang kerjaannya jadi akuntan. Dan itu menimbulkan minat gitu ya. Kemudian suatu ketika saya lagi belajar, saya tanya, ini akuntansi, kenapa sih harus belajar akuntansi gitu ya? Nah, kata Pak Jamal seperti ini, Bang, selama manusia pangkatnya masih pelupa, maka selama itulah akuntansi dibutuhkan di dunia ini. Nah, jadi kodratnya manusia itu pelupa. Bagaimana untuk mengatasi lupa? Jawabannya satu, catat. Karena Anda nature-nya, kodratnya itu pelupa, supaya nggak lupa Anda catat. Nah, catat ini adalah manifestasi dari konsep akuntansi. Nah, jadi karena kita pangkatnya masih pelupa, kodrat kita pelupa, selama itulah akuntansi dibutuhkan. Semuanya perlu pencatatan. Oleh karena itu, record itu menjadi hal yang penting. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih, profesi akuntan publik di Indonesia, potensi karirnya kayak gimana sih? Gitu ya. Nah, kalau jadi akuntan publik, teman-teman harus ke Institut Akuntan Publik Indonesia. Ya. Nah, tapi saya lupa, saya balik lagi sedikit. Ini ya. Nah, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kapan akuntansi tidak lagi relevan? Nah, kalau tadi kan kita bilang relevansi profesi akuntansi. Nah, kemudian kita sampai ke satu kesimpulan bahwa kodratnya manusia tuh pangkatnya tuh pelupa. Karena pelupa harus catat. Selama kita butuh catatan itu, kita masih butuh akuntansi. Kapan akuntansi tidak lagi relevan? Nah, ini menurut saya ya. Nanti kita bisa diskusi nih. Ketika sudah tidak ada lagi orang bermuamalah.
Kenapa? Karena kalau orang bermuamalah, bertransaksi, ujungnya itu ada transaksi keuangan. Jadi ketika tidak ada lagi orang bermuamalah, tidak ada lagi orang bertransaksi, tidak ada lagi orang yang bisnis, baru akuntansi udah nggak relevan lagi. Pertanyaannya, pada saat kapan orang itu sudah tidak lagi bermuamalah? Nanti pas hari kiamat. Udah nggak ada lagi orang mikir bisnis. Jadi nanti pas hari kiamat, Anda nggak perlu lagi nyari kuliah vokasi. Udah clear, udah nggak relevan. Tapi sebelum itu sampai, menurut saya, kita masih relevan. Orangnya, manusianya tidak akan bisa digantikan oleh AI. Kenapa? Karena AI itu pada prinsipnya dia meniru, dia butuh feedback, dia butuh feeding, dia butuh data. Data itu semua dari kita. Memang dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih sophisticated, lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif dari kita. Tetapi satu hal yang dia nggak punya, yaitu pertimbangan etis. Kenapa dia tidak punya pertimbangan etis? Karena dia tidak punya hati. Hati itu eksklusif, yang punya hanya manusia. Jadi selama AI itu belum punya hati, profesi kita insya Allah nggak akan tergantikan oleh AI. Jadi seperti saya diskusi dengan guru saya di Bali, namanya Prof. Nyoman Darmayase. Terus ada juga satu kawan saya, akuntan publik juga, Dr. Agus Freddy Maradona. Dia bilang begini, AI is just a tools. Sama halnya kalkulator. Kalkulator is just a tools. Sama seperti Microsoft Excel. Microsoft Excel is just a tools. Sama seperti software data analitik, misalkan IDEA is just a tools. Dulu waktu temukan kalkulator, para pakar matematika nggak ribut tuh. Wah, nanti karena ada kalkulator, saya nggak butuh lagi orang yang bisa gitu matematika. Nggak perlu lagi pakar matematis. Ternyata enggak. Wah, kalau udah ada komputer, nanti eh, industri kertas mati karena semuanya digital. Ternyata enggak. Semuanya beradaptasi. Semuanya berkembang. Jadi, selama masih ada orang bermuamalah, selama manusia pangkatnya masih pelupa, selama itulah profesi akuntansi, menurut saya pribadi, masih akan relevan. AI jangan dilihat sebagai suatu ancaman, tapi kita lihat sebagai suatu peluang prospek di mana itu akan membantu kita, profesi akuntansi, khususnya kalau saya akuntan publik, untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Nah, seperti itu. 5 menit ya, Pak Rizky. Oke, siap. 5 menit ya. Nah, 5 menit ini untuk bagi teman-teman yang penasaran gimana sih caranya jadi akuntan publik. Pada intinya gini, akuntan publik itu izinnya dari Kementerian Keuangan. Untuk dapat izin Kementerian Keuangan harus lulus sertifikasi. Sama lah seperti di IAI, IAMI, harus sertifikasi. Tahu nggak, anggota IAPI itu sekarang cuma 5.600. Atau sekarang mungkin udah 6 ribuan. Anggota IAI jauh lebih besar, mungkin lebih dari 10 kali lipatnya. Kenapa? Karena dia lebih senior, lebih firm lah. Dia salah satu organisasi yang paling tua di Indonesia. Jadi teman-teman harus bisa pahami, akuntan beda dengan akuntan publik. Ya, akuntan publik punya kewenangan sendiri, ada undang-undangnya sendiri. Ya, tetapi biasanya kalau teman-teman jadi akuntan publik, pasti teman-teman udah pasti akuntan juga, punya register negara akuntan juga. Jadi kalau teman-teman jadi akuntan publik, terdaftar di IAPI, kemungkinan besar pasti teman-teman juga terdaftar di IAI. Nah, jadi itu adalah dua organisasi yang teman-teman harus kenal, familiar. Nah, di sini kita lihat, nih perkembangannya dari 2011. Akuntan tuh udah 50.000 orang. Naik terus 52.000, 53.000, terus naik kan. Nah, mungkin data aktualnya Pak Sururi atau Prof Dian yang lebih tahu nih sampai 2024 cukup banyak. Tapi akuntan publik aktif berpraktik itu cuma 1.000-an orang di 2015. Kita lihat perkembangannya. Bahkan kalau kita lihat dari persebaran usia, yang menjadi akuntan publik di bawah 30 tahun itu cuma 1%. Jadi sekarang ini akuntan aktif itu ada 1.800 orang yang aktif ya. Itu yang akuntan publik umurnya di bawah 30 tahun itu 1%. Nah, dulu waktu 2019 saya masuk 1% karena saya jadi AP itu umur 27. Saya umur 27. Adik saya beda setahun sama saya. Dia jadi akuntan publik umur 26. Jadi termasuk yang 1%. Nah, kalau sekarang udah 2025, saya geser ke yang 30 sampai 39 lah sekarang. Saya anak 90 soalnya. Tapi
Apa pesannya sih? Ternyata profesi akuntan publik didominasi oleh akuntan tua, umur di atas 59. Tapi jangan salah, saya sangat apresiasi dengan teman-teman AP senior-senior saya yang umurnya udah di atas 59 dan 60, masih mau ujian, masih mau capek-capek ikut workshop, ikut sertifikasi ya Mas Surya. Jadi benar-benar ini tandanya apa? Tandanya profesi ini menarik. Kalau enggak ngapain saya udah umur 60, 63 saya masih capek-capek ujian CPA gitu kan. Ada prospek di situ, ada peluang. Nah, di sini kita lihat di 2022 hanya 26 orang anggota yang umurnya di bawah 30 tahun. Kemudian kita lihat di 2025 per bulan Februari cuma 7 orang akuntan publik se-Indonesia yang umurnya di bawah 30 tahun. 28 sampai 30. Spesifik lagi. Kalau dulu alhamdulillah saya jadi AP umurnya 27. Adik saya 26. Jadi termasuk salah satu yang paling muda di Indonesia. Dan sekarang ada juga teman-teman yang minatnya seperti itu. Nah, terus kalau kita lihat sebarannya 80% AP di Indonesia, di Jabodetabek 1145. Akuntan publiknya tuh ada 1657 aktif, KAP-nya 687. Jadi kalau teman-teman putra-putri daerah, misalkan di Maluku, itu cuma satu, teman-teman buka, pasti kliennya ada. Kan harusnya begitu. Kenapa? Coba kita lihat ya. Coba kita lihat, karena Undang-Undang 40 tahun 2017 menyebutkan LK perusahaan wajib diaudit ketika omsetnya lebih dari 50 miliar. WP ada 49,82 juta, WP badan 4,39 juta. Berapa yang nilainya di atas 50 miliar? Ternyata yang ngambil jasa audit baru 41.000 PT. Padahal WP badan 4,39 juta. Jadi kalau dibilang pangsa pasar ya segini banyaknya, kita belum nyampe 1%. Ya, ini paling 1 atau 1% lebih lah. Atau nggak nyampe 1%. Di mana jumlah AP baru 1.657. Nah, kalau teman-teman mau jadi AP, nanti ini silakan dibaca. Ada 10 mata ujian, ya, level dasar, level profesional. Kemudian untuk jadi akuntan publiknya itu perlu wawancara tatap muka. Nah, itu Pak Susuri udah jalanin tuh semuanya tuh. Nah, dengan semua ininya kan. Nah, tapi teman-teman sekarang bisa nyicil. Kalau teman-teman lulusan vokasi atau baru lulus nih ya, teman-teman bisa ambil namanya junior CPA nih. Nah, di sinilah nih. Ya, tingkat dasar. Teman-teman daftar jadi anggota IAPI, lulusan D3 jurusan akuntansi atau vokasi, ikut 2 mata ujian. Kalau lulus, teman-teman dapat gelar, jadi namanya junior CPA. Ambil tingkat dasar 5 mata ujian, lulus, dapat gelar associate CPA. Lanjut lagi, berpraktik, pengalaman minimal 2 tahun atau 3 tahun, ambil ujian tingkat profesional, lulus, baru dapat CPA. Tapi CPA belum bisa tanda tangan laporan audit. Nanti harus dapat izin dari Kementerian Keuangan. Gimana caranya merubah CPA menjadi CPA expert? Silakan ikut wawancara kayak ujian skripsi lah. Pengalaman audit. Dapatlah itu sertifikasi. Bisa Anda berpraktek. Setara kita kan. Tapi bisa dicicil. Kalau zaman saya dulu nggak bisa dicicil. 4 mata ujian harus lulus dalam waktu 2 tahun. Kita udah lulus 3, sisa 1 nggak lulus. Yang 3 gugur. Makanya dulu tuh sebelum 2020 ya, sebelum 2017, sedikit jadi akuntan publik. Karena yang benar-benar ahli aja, lulusnya susah gitu. Nah, dan kita lihat, hanya nggak sampai 2.000 orang, tapi akuntan publik punya undang-undang sendiri. Apa implikasinya? Segitu pentingnya profesi kita di dunia bisnis. Nah, bisa nggak jalur pintas? Mohon maaf, nggak bisa. Bisa nggak jalur cepat? Bisa. Ikut PPAK. Nah, di sini saya lihat nih, saya ambil dari website IAPI nih, ya. Nah, di Erlangga ada tuh. Nih, jadi kalau teman-teman ikut PPAK, jangka waktunya 1 tahun atau 1,5 tahun, bergantung programnya, lulus dari 10 mata ujian, teman-teman bisa dapat waiver 9 mata ujian. Kalau yang akreditasinya A. Kalau ngambil di Brawijaya 8. Nah, di sini kalau di Surabaya tuh ada Setiesia, ada Universitas Surabaya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini listnya dari mana? Dari IAPI, dari websitenya IAPI. Jadi kalau ambil PPAK, kuliah 1 tahun, lulus waiver 9, ambil sisa 1.
Kalau otomatis teman-teman waiver 9, berarti otomatis teman-teman para lulus PPAK akan mendapatkan gelar Associate CPA. Kira-kira gitu. Karena waiver. Nah, 2 semester. Bisa nggak jalur pintas? Nggak bisa. Jalur cepat? Bisa. Tapi ada teman-teman, saya nggak perlu PPAK, kita YOLO aja. You only live once katanya. Ujian 10. Boleh juga. Mungkin bisa lebih murah, lebih cepat. Nah, kayak gitu. Ya. Rizky. Oke, kira-kira itu yang saya sampaikan. Kemudian nanti kita akan diskusi selanjutnya untuk apa namanya tanya jawab. Di sini sebenarnya ada satu poin lagi terkait dengan AEC ya. AEC saya sedikit lah minta 1 menit Mbak Ulia. ASEAN Ya. Economic Community. Ini yang disebut dengan saya punya ASEAN CPA kan. Artinya teman-teman yang memiliki sertifikasi ASEAN CPA ini bisa diambil melalui IAPI, IAMI atau IAI juga bisa. Anda akan disetarakan dengan akuntan lokal di negara-negara ASEAN. Nih, karena kita punya ASEAN Economic Community, di mana kita bisa ke sana, yang sana bisa ke sini. Nah, itu kesetaraan, karena udah ada Mutual Recognition Agreement, MRA, ini dari 2014. Nah, teman-teman di IAI paham banget nih, MRA di ASEAN ini. Ya. Artinya apa? Kalau kita nggak berkembang, kemudian akuntan publik kita rata-rata usianya di atas 50 tahun, ya gimana kita mau bersaing? Regenerasi itu menjadi penting. Artinya apa? Teman-teman, saya yakinkan nggak salah ambil vokasi akuntansi. Karena peluang prospeknya masih ada, dan tadi kesimpulan kita apa? Tidak akan tergantikan karena AI is just a tools. Kapan nggak relevan? Nanti pas dunia kiamat. Dinamikanya gimana? Macam-macam. Ini pengalaman signifikan ya. Kita bisa dapat wawasan macam-macam, bukan cuma satu hal aja. Waktu kerja fleksibel, jujur aja saya nggak pernah ngantor jam 9 pagi. Paling cepat jam setengah 10. Kenapa ya? Saya punya kantor. Teman-teman kalau baru masuk nggak bisa begitu. Tapi ketika teman-teman jadi AP, teman-teman bisa atur diri sendiri, pengembangan diri, financial stability. Nah, ini bonus ya kalau mau ngelihat AP itu kayak gimana. Kita punya namanya privilege dan hak akses eksklusif. Contoh, nih saya waktu ngaudit, dulu waktu masih muda nih, waktu masih muda banget lah, umur 20-an. Mana saya kepikiran saya bisa ngecek apa sih isi tangki ini? Oh, ternyata aspal curah yang dipakai untuk lem jalanan. Jadi kalau teman-teman ngelihat ada batu-batu kerikil disiram sama benda hitam panas untuk ngelemnya, bikin jalanan aspal, itu namanya pakai aspal curah. Nah, kalau teman-teman cuma lihat jadi auditor punya klien seperti itu, teman-teman ngitung berapa banyak stoknya. Nih, kita naik nih. Jadi dulu saya kan takut ketinggian ya. Jadi bagi saya naik ketinggian 8-10 meter tuh udah deg-degan. Apalagi tangganya kan begini. Kemudian juga saya pernah ngaudit distribusi gas LPG. Akhirnya saya baru tahu ternyata gas LPG itu bukan cuma hijau sama biru. Ada merah, oranye, ungu, hijau, emas, dan ukurannya beda-beda dan isinya beda. Yang lucunya lagi kan misalkan di sini teman-teman tahu bright gas, ada gas normal. Saya tanya, Pak, bedanya bright gas sama gas normal apa sih kok harganya lebih mahal? Apa katanya? Isinya sama Mas katanya. Cuman beda di tabungnya doang. Kalau bright gas tuh double lock lebih aman katanya. Isinya sama teman-teman. Cuman katanya lebih aman. Nah, kemudian juga pernah saya ngaudit manufaktur. Kalau manufaktur kan barang-barangnya banyak nih. Nah, ini kita buka satu-satu, kita cek. Ya, gimana teman-teman bisa tahu proses orang gudang tuh gimana kerjanya. Nah, terus satu ketika saya juga pernah ngaudit PT Pos Indonesia dulu. Nah, di mana PT Pos Indonesia itu transaksinya sangat signifikan gitu ya. Nah, kapan lagi teman-teman melakukan cash opnam, ngitung uang segini banyak, nggak habis, dan ini dihitung semua. Nah, cash opnam, kemudian kita ngaudit, waktu saya pernah ngaudit perusahaan distributor rokok, kalau pulang, itu karena saya nggak ngerokok, staff saya yang ngerokok kan, dikasih sampel, jadi dia pulang bawa satu slop, kayak gitu kan. Wah, seneng banget mereka tuh. Jadi, hak-hak akses seperti ini, di mana teman-teman, walaupun Anda junior, ketika jadi akuntan atau akuntan publik, pada saat closing meeting seperti ini, teman-teman akan mendapatkan penghargaan yang besar dari klien. Nah, ini saya ketua timnya, ini juniornya sebelah saya, tetapi kita diperlakukan dengan sangat santun. Kenapa? Karena yang dilihat adalah profesionalitasnya. Nah, jadi ini adalah privilege yang teman-teman bisa dapatkan ketika teman-teman bekerja sebagai akuntan publik, bisa melihat berbagai macam industri yang mungkin kalau kita kerja di tempat normal, kita mungkin nggak bisa jalani semua itu dalam waktu 5-10 tahun.
Ya, tadi mulai dari gas, aspal curah, manufaktur, pos, kemudian rokok, kemudian apa namanya, ini oleo namanya kalau teman-teman tahu, oleo, kemudian ada juga tambang dan lain-lain. Itu pengalaman yang menurut saya menjadi privilege ketika kita bekerja di profesi. Nah, jadi saya menghimbau kepada teman-teman yang masih ambil kuliah, belum selesai, terusin. Yang kuliahnya karena keinginan sendiri atau disuruh orang tua, terusin. Anda tidak salah jalan, peluangnya ada, tapi syaratnya satu, Anda harus ahli di bidang yang Anda pelajari. Kalau cuma lulus sekedar dapat titel, Anda nggak kepake. Sangat banyak lulusan yang ngelamar ke kantor saya, padahal IPK-nya tuh di atas 3,5 semua. Saya nggak terima. Kenapa? Ternyata mereka bingung cara ngejurnal. Jadi saya bingung. IPK-nya 3,5, akuntansinya A, ngejurnal bingung. Nah, jadi kalau teman-teman masih berpikir bahwa kompetensi adalah variabel independen, di mana Y-nya adalah kualitas audit, tolong pola pikirnya dibalik. Kan kalau Y sama dengan konstanta ditambah variabel independen X1, X2 tambah error. Anda masukkan kompetensi sebagai X, itu mungkin 10 tahun yang lalu. Sekarang kompetensi itu bukan X, tapi konstanta. Apa artinya? Kompetensi itu wajib. Anda kalau mau jadi akuntan publik, wajib kompeten. Itu bukan lagi variabel yang membedakan Anda dengan akuntan yang lain. Karena ketika Anda sudah tidak kompeten, Anda nggak pantas jadi akuntan publik ataupun menjalani profesi seperti itu. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup pemaparannya dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan kembalikan kepada moderator kita, ya, Mbak Aulia. Terima Baik. kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rizky. Saya sampai tidak tega memotong, bukan nggak tega ke Pak Rizky ya, tapi nggak tega ke audiensnya. Kayak interupsi saya jauh tidak lebih penting daripada materi yang disampaikan oleh Pak Rizky. Baik, kita masih punya waktu untuk berdiskusi. Terima kasih Pak Rizky. Bapak Bapak memantik kontemplasi tidak hanya untuk teman-teman yang sedang belajar sebagai mahasiswa, tapi juga pada kami, saya sebagai pengajar junior, dan saya yakin senior-senior saya di sini juga sedikit banyak mempertanyakan banyak hal selama mengajar selama ini. Baik, ada Pak Abdika Jaya. Silakan Pak Abdika bisa langsung menyampaikan pertanyaan. Nanti saya akan undang Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang raise hand untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Aulia. Salam Pak Suri. Ya, Ya. Langsung saja Pak Rizky, perkenalkan saya Abdika Jaya dari Universitas Musirawas, Pak. Sebagai dosen di Prodi Akuntansi dengan mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dan Audit Sektor Publik, Pak Rizky. Kalau dari pengalaman usia mungkin ya tua saya ya Pak ya. Oh, iya. Tapi dari pengalaman saya lihat Pak Rizky lebih banyak gitu ya, apalagi selaku praktisi Pak Rizky. Pak Rizky di beberapa media kita sering seperti yang disampaikan Pak Suri tadi bahwa eh, konvensional tidak sekejam atau sebahaya kecurangan yang dengan yang melalui AI ya Pak ya. Ya, sebagai contoh di Kota Jakarta kemarin di media sosial ada kasus di perbankan itu yang berdampak sampai direktur IT-nya itu diberhentikan. Padahal untuk pelakunya itu belum tentu sampai banyak itu. Ya, eh, yang ingin saya tanyakan pengalaman Pak Rizky seandainya nanti diminta sebagai auditor, bagaimana cara mengatasi fraud AI ini dari sisi auditor, akuntan
publik ya, kemudian meskipun kita tahu di dunia usaha itu masing-masing sudah punya auditor sendiri atau auditor internal, Pak. Ya, bagaimana best practice-nya lah dari Pak Rizky dalam mengatasi yang digerakkan oleh AI ini. Terima kasih. Ya, baik, thank you Pak Abdika. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan ini kan kalau dari sudut kacamata akuntan publik, pertama saya luruskan sedikit bahwa akuntan publik itu ketika mendapat penugasan audit atas laporan keuangan, audit umum, itu dia tidak bertanggung jawab untuk menemukan fraud. Nah, jadi kalau di standarnya sama di undang-undang disebutkan pihak yang bertanggung jawab terkait dengan fraud pada sebuah entitas ada dua. Satu adalah manajemen, dua adalah pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Tujuan dari auditor adalah untuk mendapatkan keyakinan memadai dan menyatakan opini atas laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Namun demikian, kalau auditor menemukan adanya indikasi fraud atau red flag, auditor akan menyampaikan hal tersebut dalam satu dokumen resmi yang kita sebut dengan management letter. Nah, itu point of view pertama. Kemudian kedua, bagaimana kita mencoba mendeteksi fraud tadi? Tentunya kan melalui standar audit yang ada, melalui prosedur-prosedur audit. Tujuan kita sebenarnya bukan buat mencari fraud, tapi kita bicara mencari salah saji. Nah, jadi kita pisahkan dua itu. Misalkan begini Pak Dika, seandainya Pak, Bapak jadi akuntan, jadi auditor nih, melaksanakan audit atas laporan keuangan. Kemudian di situ disebutkan bahwa ada pengeluaran untuk beli sebuah barang 100 juta, invoice-nya 100 juta, PPN-nya 100 juta, dikasih ke Bapak 100 juta, dicatat 100 juta. Bagi kita akuntan publik cukup nggak? Cukup. Kenapa? Karena kita audit umum, Pak. Tapi ternyata kita tahu fakta bahwa 100 juta itu kemahalan. Harganya cuma 60. Tapi semua dibikin 100 juta. Nah, di laporan keuangan, Pak, karena uangnya sudah keluar 100 juta, buktinya 100 juta, ketika disajikan sebagai aset tetap dengan nilai perolehan 100 juta, itu tidak salah saji, Pak. Tetapi kalau kita lihat dari sisi tata kelola, itu ada fraud, Pak. Markup namanya. Nah, itu jadi dua hal yang berbeda. Nah, kemudian bagaimana kita untuk mendeteksinya, bagaimana kita untuk melihat fraudnya, yang paling mudah pertama adalah kalau saya pengalamannya, kita tidak pakai substantif. Substantif itu gini, nyatet 100, dokumen buktinya mana? Nyatet 200, dokumen bukti mana? Kalau kita pakai pendekatan substantif, pasti ketipu, Pak. Pengalaman saya begitu. Karena semakin curang sebuah perusahaan, maka dokumennya akan semakin lengkap. Bukan sebaliknya. Jadi kalau kita belajar fraud ya, fraud is hidden. Nah, pernah dengar ya? Fraud itu tersembunyi. Bagaimana mengartikan fraud itu tersembunyi? Nah, ini diskusi yang menarik, Pak. Bagaimana mengartikan fraud itu tersembunyi? Apakah fraud itu tersembunyi diartikan sebagai dia melakukan fraud diam-diam, nggak ketahuan? Sepakat nggak, Pak? Melakukan fraud itu kan curang nih, Pak. Saya nggak mau ada orang tahu. Saya diam-diam. Sehingga dokumen-dokumen fraudnya itu saya bakar. Saya hilangkan bukti. Fraud is hidden. Nah, tadinya saya berpikir begitu. Sekarang pola pandangnya saya rubah. Fraud is hidden artinya seseorang melakukan fraud sedemikian rupa, dia tutupi dengan dokumentasi yang bagus, dengan dokumen yang lengkap, dengan dokumen yang sempurna, tanda tangannya ada, rekening korannya ada, sehingga seolah-olah ketika orang lain meriksa, dia tidak menemukan ada fraud di situ, sebenarnya ada. Nah, itulah Pak, fraud is hidden tuh sebenarnya. Fraud is hidden itu bukan dokumennya dihilangkan. Fraud is hidden itu adalah dokumennya di backup selengkap mungkin, sehingga ketika orang meriksa, seolah-olah fraud itu tidak ada. Di situ hidden-nya. Nah, jadi pendekatannya adalah kalau kita mulai AI-driven fraud, jangan melakukan pendekatan substantif, karena pasti ketipu. Yang paling efisien menurut saya, satu pendekatan analitis, Pak. Kenapa? Karena pendekatan analitis ini melibatkan logical thinking. Contoh, kalau misalkan dia ada penggelembungan penjualan, ya kan, dengan segala cara dia creating, bisa nggak kita lakukan prosedur untuk mendeteksinya dengan ekualisasi PPN? Kalau dia jualan dalam negeri, barangnya itu kena PPN, pasti ketika jualan, dia bayar PPN-nya. Tapi kalau dia jualan barang fiktif, apa mau dia bayar PPN-nya?
Nggak mau kan? Akhirnya kita periksa PPN keluaran. Kita bandingkan dengan total penjualannya. Kan kalau PPN 11% berarti penjualannya kan 100/11. Nah, kira-kira gitu, Pak. Jadi caranya salah satunya adalah dengan melaksanakan prosedur analitis, Pak Dika. Kemudian kedua, kalau ini kaitannya dengan sistem, kan ada tuh transaksi-transaksi yang sangat banyak, kita nggak bisa periksa satu-satu lah. Otomatis kita harus bergantung terhadap reliabilitas terhadap sistem. Tapi kan saya bukan ahli di situ. Nah, ini yang masuk disebut dengan pakar. Ya, jadi ada kalanya ketika saya nggak mampu untuk melihat nih sistemnya bener nggak sih, bener nggak seperti yang dia ceritain ini canggih bla bla bla. Saya akan meng-hire namanya pakar auditor. Nah, lakukan apa? Salah satunya IT General Environment Test, ITGC, IT General Compliance. Nah, itu bisa dari hasil itu nanti akan saya jadikan dasar untuk apakah saya akan bergantung terhadap internal kontrolnya, sistemnya atau tidak. Nah, kira-kira gitu Pak, secara generalnya. Oke, Wah, terima terima ya, kasih Pak Mas Rizky. Kalau boleh nanti minta kontak personnya, mungkin bisa diminta untuk eh, pembicara Oh ya, nantinya. Ya, terima kasih. boleh Pak. Jadi saya senang untuk sharing-sharing seperti ini. Jadi apa namanya nanti boleh saya sharing ke ini saya apa namanya kontak saya ya. Mungkin kalau Pak Dika ada nomor Bu Aulia nggak? Nanti boleh bisa kasih tuh iya, Japri. iya Pak. Hmm. Siap Oke, nanti. terima kasih. Iya. Oke, Oke, berkenan kok. Jadi bagi teman-teman nih kita kan waktunya terbatas. Kalau kita mau diskusi lanjutan boleh. Japri saya tenang aja, handphone saya tuh 24/7 kayak McD. Kalau nggak dibalas berarti saya tidur. Ya, bukan berarti pesannya nggak masuk. Nanti kalau saya bangun baru saya balas. Kira-kira begitu. Karena memang saya berpikir ya, kenapa kenapa dosen itu pekerjaan menarik Bapak Ibu? Karena katanya dengan ngajar kita menghindari pikun dan ketemu anak-anak yang lebih muda itu bagi sebagian orang menyenangkan. Nah, jadi saya pikir bahkan mungkin bagi teman-teman praktisi di sini ya, yang mungkin bukan dosen tetap, nggak ada masalah, nggak ada NIDN. Kita menjadi narasumber, jadi dosen tamu, ya itu fun kok. Menurut saya fun. Jadi jangan jadikan itu sebagai beban. Makanya ketika kemarin saya di-approach sama Mbak Aulia, saya terima kasih juga udah dipercaya nih untuk bisa sharing dengan rekan-rekan semua. Semua ke depannya kita bisa jaga silaturahmi ini. Karena hebat banget bisa ngumpulin orang segini banyak sebulan sekali di hari kerja. Mau mau kumpul lagi gitu kan. Jadi saya terima kasih nih ke Pak Sururi dan seluruh panitia atas perkenaannya. Dan kira-kira gitu Pak Dika. Nanti kita boleh discuss lebih lanjut Pak. Ya mungkin Mbak oke. Aulia saya kembalikan. Iya, baik Pak Rizky. Tadi sudah ada satu penanya, jadi saya izin extend sedikit saja untuk memfasilitasi Pak Agin Sugiwa dari Politeknik Negeri Subang. Baru setelah itu kita close. Silakan. Oke. Ya, terima kasih Bu Aulia, Pak Sururi, dan Pak Rizky. Ya, perkenalkan nama saya Agin Sugiwa dari Politeknik Negeri Subang, ya, Pak. Mungkin yang saya ingin pertanyakan, Pak, perihal ini kan vokasi dan akademik itu beda ya. Kalau di nomenklatur vokasi itu, prodi itu lebih spesifik ya, Pak. Misalnya kayak accounting murni itu dia hanya ada berdasarkan nomenklatur itu hanya ada D3. Sedangkan misalnya yang lain itu lebih spesifik ke perpajakan, akuntansi bisnis digital, akuntansi perpajakan, akuntansi syariah. Nah, saya ingin menanyakan perihal untuk kesempatan bisa berkarir di kantor akuntan publik, mungkin sebagai auditor, auditor eksternal ya. Kalau bagi lulusan vokasi diploma 3, nah mungkin untuk bagi teman-teman mahasiswa kita fresh graduate itu bisa tidak Pak untuk berkarir awal gitu di eh, auditor gitu ya. Mungkin nanti perlu ada pengembangan kompetensi, tapi secara eh, kualifikasi apakah auditor itu bisa menerima tidak gitu ya untuk diploma 3 akuntansi itu. Terus yang kedua, mungkin saya sangat setuju Pak ya ketika akuntan itu nggak bisa ya digantikan oleh AI dan lain-lain gitu ya. Sangat betul sekali. Tadi Pak Rizky sudah menampilkan juga tentang proses audit ya. Salah satunya tadi tentang stock of barang atau mungkin poaching terhadap bukti transaksi itu kan tidak bisa dilakukan oleh eh,
teknologi atau AI. Jadi teknologi atau AI sendiri itu hanya membantu kita, membantu auditor dalam hal memudahkan dan juga lebih mengefisienkan waktu dalam pelaksanaan auditor. Jadi menurut saya ya kedepannya sih kita tidak bisa tergantikan gitu. Jadi emang tadi seperti Pak Rizky betul ya bahwa kompetensi seorang akuntan itu harus menjadi konstanta, bukan menjadi Ya. variabel X, betul ya. Jadi emang sebuah keharusan bagi kita semua, kita harus bisa punya kompetensi gitu. Dalam artian bahwa akuntan yang bisa mengerjakan menginput jurnal itu semua orang bisa. Ya. Tapi ketika menganalisa hasil laporan keuangan ya hanya orang akuntan yang punya kompetensi yang bisa menganalisa hal tersebut atau mungkin mencari kira-kira salah dan benar ketika ada kekeliruan dia bisa flashback nih kira-kira salahnya di mana, missnya di mana. Itu kan kalau kita punya kompetensi seperti itu. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak Agin. Wah, kita udah sefrekuensi nih. Jadi memang itulah pentingnya diskusi. Jadi tambahannya tadi saya sepakat terkait dengan AI is just a tools. Kita adalah core-nya tidak tergantikan, tetapi kita harus melihat bahwa AI ini jangan kita lihat jeleknya aja. Kita manfaatkan untuk memudahkan kita kerja. Itulah kehebatan kita sebagai manusia yang punya hati. Nomor dua, jawaban sederhana Pak Agin Sugiwa, sangat bisa lulusan vokasi, bahkan saya di kantor ini setiap tahun pasti ngambil anak magang. Tuh beliau tahu tuh. Dia pernah bisa nggak Pak magang? Bisa, sangat bisa. Nah tentunya ketika dia masuk sebagai magang, kita kasih brainstorming dulu karena saya nggak tahu nih sekarang gen alpha ya, udah gen Z udah lewat ya. Mereka agak beda ininya apa namanya prioritinya. Jadi ketika magang, saya seringkali briefing Anda ini magang ini sebenarnya sama seperti di kampus pindah tempat. Nah, jadi definisi mereka magang, mereka harus dikasih tahu juga di briefing di kampus bahwa kamu jangan mikirin remunerasinya dulu. Karena kenapa? Remunerasi akan ngikut dengan seiring perkembangan dengan kamu kompetensi berkembang, gitu kan? Jadi anggaplah itu seperti kampus, tapi kampusnya dunia kerja nyata. Itu sangat bisa. Dan sepanjang yang saya tahu bukan hanya kap saya, kap-kap teman-teman juga semuanya rata-rata nerima anak magang setiap tahun karena kita punya yang disebut dengan peak season. Jadi itu antara bulan Desember sampai bulan April atau Mei itu di mana pekerjaan lagi banyak karena semua kejar akhir Maret, akhir April buat apa namanya laporan OJK, pasar modal, bursa, sama laporan pajak sehingga kecenderungannya KAP itu akan butuh tenaga tambahan lebih banyak. Jadi itu sangat bisa. Nah, bahkan ada beberapa kampus-kampus ya kayak misalkan UM, Univ Malang tempat Bu Alia tuh kita ada MOU-nya. Jadi dia kirim anak magang itu kita bikin MOU sehingga ketika setiap tahun kita punya kuota nih, ada kuota anak magang 4, 5, 6 gitu kan. Kita kan prioritaskan kampus-kampus yang ber-MOU sama kita. Sehingga sebenarnya ketika misalkan dari Politeknik Subang tempatnya Pak Agin punya MOU dengan KAP-KAP di lokal ataupun di Jakarta, itu bisa kok dikirim anak didiknya. Tapi syaratnya satu, memang gini, nilai itu kita liatin pertama kali karena kita nggak kenal sama anaknya. Tapi jalan 2 bulan Pak, nilai itu nggak laku lagi Pak. Kamu 2 bulan bisa kerja nggak? Nah kemudian juga yang paling penting nilai itu harus berbanding lurus dengan ekspektasi bagaimana dia memahami itu. Jangan sampai tadi yang saya bilang IPK 3,5 nggak bisa ngejurnal. Kalau itu mau IPK 4 juga nggak pakai Pak. Tapi jawaban sederhananya sangat bisa dan hampir semua KAP yang saya tahu itu menerima anak magang. Nggak harus semester 7 malah, semester 6 bisa. Kan sekarang kalau nggak salah dulu, saya nggak tahu masih kampus Merdeka apa nggak sih sekarang. Artinya dia ada punya programnya aneh. Namanya beda tapi esensinya sama. Satu namanya KKN ya, kuliah kerja nyata. Satu lagi ada magang tuh. Jadi ada semester 6, ada semester 7. Tapi pada prinsipnya itu di KP sangat bisa. Gitu. Kayak gitu. Oke, terima kasih Pak Rizky. Ya. Baik, terima kasih Pak Abdika, Pak Agin sudah memeriahkan diskusi hari ini. Kita berterima kasih sekali lagi kepada Pak Rizky Ya. Damir Mustika atas kesediaannya untuk hadir di forum ini, memberikan banyak Ya. insight Oh ya, dan sorry. Aku ngeliat di chat ada satu dari Bu Mediana. Aku tanggapi sedikit aja. Selalu udah nulis. oke Jadi Pak. Bu Mediana, terima kasih. Ini dosen di Politeknik di Palembang. Jadi pertanyaannya dua. Sejauh mana EA dapat menggantikan peran judgement profesional seorang akuntan publik dalam memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan? Jawabannya adalah AI tidak menggantikan peran judgement. AI itu memberikan asupan informasi yang lebih akurat
di mana dengan informasi yang lebih akurat, judgement profesional yang diambil oleh sang akuntan publik akan lebih baik. Nah, jadi bukan AI gantiin kita decision, tapi AI itu memberikan asupan informasi yang lebih banyak, lebih akurat, lebih komprehensif, sehingga pada saat kita mengambil professional judgment, kita menjadi lebih baik judgmentnya dibandingkan dengan feeding informasi yang terbatas. Nah, jadi seperti itu. Jadi jawabannya adalah AI membantu akuntan publik untuk mendapatkan atau untuk mengambil judgement profesional yang lebih baik dengan data-data analisis yang lebih lengkap dan komprehensif. Kedua, apakah ketergantungan mahasiswa akuntansi pada AI untuk misalkan tugas-tugas teknis, misalkan analisis laporan keuangan, mengurangi kemampuan berpikir dan profesionalitas mereka sebagai calon akuntan publik? Oke, saya termasuk orang yang percaya bahwa bikin tugas itu dibikinin orang pun nggak masalah bagi saya. Yang harus dirubah adalah cara dosen mereviewnya. Jadi tugas itu bukan lagi sekedar soal, jawaban, nilai. Tugas itu lebih kepada, kalau saya nih, adalah bagaimana dia menjelaskan apa yang dia tulis. Nah, itu triknya kayak gitu kalau saya, Bu. Jadi, walaupun dia ngambil jawaban dari ChatGPT atau AI, silakan aja kamu tulis. Tapi kamu jelasin jawaban kamu ke saya. Nah, nanti di situ kita akan bisa ngelihat, nih anak ngerti apa enggak. Jadi walaupun jawabannya dari AI, tapi dia paham esensi substansinya, saya nggak masalah. Tapi ketika dia copy paste dari AI, bahkan mungkin saking buru-burunya dia copy sebagai bahasa pemrograman AI, maka saya gini. Nah, lupa dihapus sama dia. Itu saya marah. Kenapa? Artinya kamu tidak menghargai kelas ini. Tapi kalau dia ngambil jawaban dari AI, dia tulis, kemudian pada saat saya tanya, coba kamu jelasin, dia bisa memahami substansinya, bagi saya nggak masalah. Nah, jadi segala sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak bagus. Tapi ketika kita membatasi segala sesuatu dengan porsi yang sewajarnya, itu akan meningkatkan kemampuan kita gitu lah. Bahkan akan memberikan insight kepada kita. Nah, jadi kata ketergantungan ini kan sebenarnya kalau Bu Mediana bilang ketergantungan pada AI, itu sama kayak ketergantungan pada rokok, ketergantungan pada narkoba, ketergantungan pada makanan manis, itu sama aja. Semua yang ketergantungan itu nggak bagus. Artinya apa? Boleh saja mahasiswa memanfaatkan ini, tetapi nanti triknya adalah bagaimana dosennya, pendidiknya bisa mengambil esensi dari pemahaman si mahasiswa ini dengan membuat dia menjelaskan apa yang dia tulis. Kira-kira seperti itu. Semoga menjawab. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Rizky dan terima kasih Bu Mediana atas pertanyaannya. Sedikit saja menambahkan sekaligus wrap up sesi ini ya Pak, bahwa betul yang Pak Rizky tadi bilang, saya pun sebagai dosen yang relatif junior menemukan banyak mahasiswa yang punya reading kompetensi yang baik, berarti kemampuan bacanya baik, tapi reading comprehension-nya, bagaimana dia memahami isi narasinya itu ternyata berbeda jauh dengan apa yang dituliskan. Bahkan ketika yang bersangkutan mampu menulis, ternyata belum tentu yang bersangkutan punya pemahaman yang yang representatif terkait kata yang dipakai, dan itu jadi keresahan kita bersama saya rasa, dan penguatan dari Pak Rizky hari ini bisa memberikan modal yang lebih banyak untuk para pengajar merenungkan ini tentang bagaimana kemudian kita di institusi pendidikan bisa mengajak ekosistem kita untuk punya kesadaran dalam belajar. Jadi proses belajarnya menjadi lebih berkesadaran supaya mereka tahu kenapa kok sesuatu harus dilakukan ethically, kenapa professional skepticism diperlukan. Jadi kita tidak lagi rely ke teknologi, tetapi kita memberdayakan diri kita untuk bisa menggandeng teknologi, bekerja dengan lebih efisien dan lebih efektif ya. Saya rasa teman-teman mahasiswa juga semoga bisa mencerna pesan-pesan hari ini dengan matang begitu sehingga bisa jadi bekal untuk berikutnya. Baik, terima kasih. Itu saja Belum kalau tutup, dari Bu, saya, Bu Aulia. moderator. Iya, bagaimana Pak Sebelum tutup, Suri? sebelum tutup. Iya, Sedikit-sedikit. Yang pertama, ini saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Rizky Damir pada sore hari ini telah berkenan hadir dan memberikan apa ya
paparan yang totalitas, insight yang luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi. Kemudian mohon izin juga saya menggarisbawahi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rizky Damir bahwa mari kita bekali anak-anak kita dengan kemampuan jurnal yang baik. Jangan sampai ini saya ingat kawan kami Prof. Slamet Sugiri dari UGM itu pokoknya apa-apa tuh intinya jurnal. Karena kan klasifikasi yang utama dalam akuntansi kan jurnal itu. Ya, masalah yang lain-lain ya apa backupnya apa jurnal gitu ya. Kemudian yang berikutnya apa ya tadi ya? Saya kok oh ini mohon nanti dikoreksi oleh Pak Rizky kalau saya tidak tepat. Mungkin anak-anak kita didorong untuk kalau sudah masuk ke apa namanya bidang akuntansi, meskipun tadi profesi akuntansi macam-macam, salah satunya adalah akuntan publik. Tadi Pak Rizky menyatakan bahwa jumlahnya masih sangat kurang. Ya, mari kita dorong, termasuk kita yang sudah mungkin mahasiswa lagi. Cuman kalau nggak salah untuk bisa masuk ke AP itu syaratnya harus aktif di KAP. Kalau CPA saja oke ya, tapi untuk CPA AP kalau kalau nggak salah kan harus pernah 20 minimal 20 kali penugasan sebagai ketua Ya, tim dan seterusnya. betul, betul, Sehingga mau betul. nggak mau ya dari sekarang harus aktif di KAP. Karena Ya, CPAP itu yang diukur profesionalisme dan kemampuan kita di dalam menjalankan tugas BKAP dengan sebaik-baiknya, dengan efektif. Kemudian yang tidak kalah penting tadi Bu Ali juga sudah menyampaikan itu masalah etika profesi, karakter dan seterusnya ya. Sehingga ya kita bisa menjalankan tugas dengan apa terpercaya gitu lah ya. Itu trusted tuh di trusted CPA di apa slide-nya Pak Rizky. Kemudian satu lagi Pak Rizky, itu kan ada Asian CPA yang bisa berprofesi lintas apa wilayah negara itu ya. Tetapi yang saya lihat tuh ada kawan-kawan yang punya Asian CPA tapi belum AP. Ah, ini gimana? ya, ya, Yang ya, betul, betul. yang Asian CPA di Indonesia bisa belum AP. Itu Pak Rizky. Sekali lagi Ya, terima kasih atas segalanya yang luar biasa. Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sururi selalu mengajak kami yang muda-muda untuk ikut aktif di forum ini. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu, demikian peran saya sebagai moderator hari ini. Semoga bisa mendampingi diskusi ini dengan baik. Berikutnya saya kembalikan ke MC Budu. Silakan Budu. Baik, terima kasih Ibu Aulia. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber, moderator, panitia, dan seluruh peserta atas partisipasi aktifnya dalam kegiatan hari ini. Semoga diskusi ini membawa manfaat besar dalam pengembangan kompetensi vokasi akuntansi di era teknologi AI yang terus berkembang ini. Mari kita akhiri acara ini dengan sesi foto bersama. Kami mohon kepada seluruh panitia untuk mengaktifkan kameranya. Oke. Baik, di sini untuk sesi foto bersama ini akan saya pandu. Di sini ada 3 slide. Baik, untuk yang slide pertama, baik, untuk yang slide kedua, baik, slide yang ketiga, sudah Bapak Ibu, terima kasih. Ya, demikian rangkaian acara diskusi nasional seri ke-6 tahun 2025 ini. Saya Dwi Septiani mohon undur diri.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan Forum Program Studi Vokasi IAI KAPD berikutnya. Terima kasih Bu Dwi, terima kasih Bu Alia, Ih, Pak Rizky, semuanya. Oke, Terima thank you. kasih. terima kasih Sampai jumpa Bapak. bulan depan ya. Iya, Ya. Pak. Pak Rizky kapan-kapan tampil lagi nih. Terima kasih. Pak Sururi, matur nuwun sangat, Ya, Pak. ya, pamit semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.